Terima kasih banyak. Selamat pagi teman-teman Lingkar Madani. Selamat pagi juga Bung Philips. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya teman-teman. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk di kelas pelatihan daring kapasitas organisasi dengan judul Cara Positif Membangun Komunikasi dengan Pihak Eksternal. Sesi 5 ya hari ini Bung Philips ya, sesi terakhir yaitu latihan penulisan opini dan feature ya teman-teman ya. Mungkin nanti akan ada tugas menulis press release dan sebelum tugas akan ada sedikit review dari Bung Philips. Itu aja teman-teman dari aku. Semoga hari ini teman-teman tetap semangat. Oke, kalau gitu langsung aja Bung Philips. Pagi Bung Philips, apakah sudah siap untuk Pagi. memaparkan? Oh, latihan ya hari ini ya, latihan. Ya, Oke, kalau gitu aku langsung kasih ke Bung Philips aja ya untuk menjelaskan kegiatan hari ini. Makasih baik. Bung Philips. Yo, kawan-kawan selamat pagi. Seperti yang kemarin kita disampaikan Mbak Indah, hari ini kita akan berlatih. Nah, kan pekan lalu itu saya beri tugas ya, minta kawan-kawan untuk mengerjakan, membuat rilis ataupun feature ataupun opini, kemudian nanti dikirimkan ke saya, terus kita diskusikan dalam pertemuan pagi ini. Tapi yang masuk juga lagi-lagi seperti yang pekan lalu, yang masuk itu cuma dua ya. Satu itu tulisan opini atau feature, terus yang satunya malah outline policy brief. Ya, jadi ada dua tulisan yang masuk. Mungkin kita nanti akan mulai dengan membahas dua tulisan itu sebentar ya kawan-kawan. Nah setelah itu karena tidak ada tulisan yang masuk ya, selain dua itu, setelah mempersiapkan latihan di kelas. Jadi seperti kemarin nanti kawan-kawan kita minta untuk kembali ya di kelas aja membuat tulisan. Saya sih apa namanya meminta di penugasan itu nanti bikin tulisan press release kawan-kawan. Tapi sebenarnya kalau kawan-kawan misalnya merasa enggak saya mau buat opini atau saya mau buat feature, silakan aja. Nanti kita bahas. Tapi kenapa saya pilih siang ini pagi ini kita berlatih menulis rilis karena itu yang lebih mudah ya, paling mudah. Jadi kita bisa mudah-mudahan bisa kita kerjakan dengan cepat ya pagi ini. Itu ya kawan-kawan. Nanti setelah itu akan ada waktu bagi kita untuk diskusi. Jadi kan nanti setelah itu kita akan diskusikan pasti beberapa beberapa tulisan yang sudah jadi dan yang sudah masuk. Nanti Mbak Indah akan tolong untuk buatkan link di Drive ya, Google Drive untuk kawan-kawan kirimkan apa namanya laporannya. Nanti kemudian kita akan buka satu persatu sesuai dengan waktu yang kita punya. Saya kira itu sekedar pengantar. Kemudian sebelum kita mulai bahas dua tulisan yang saya sebutkan tadi, ada pertanyaan atau ada diskusi sebelumnya silakan. Misalnya kalau ada yang mau bertanya dulu, mau diskusi dulu tentang apa namanya sharing-sharing kita yang sudah lewat, silakan dulu kawan-kawan. Kalau nggak ada ya kita mulai aja. Baik, ada dua tulisan seperti saya sebutkan tadi kawan-kawan yang masuk. Pertama itu dari Kakak Yusak ya. Kemudian yang kedua itu dari Kakak Afrizal ya. Nah, Kakak Yusak itu bikin saya kira outline policy brief ya, nanti akan kita bahas. Kemudian Kakak Afrizal itu dari nama filenya itu feature ya. Dia membuat feature ya, feature tentang penulisan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Saya mulai mungkin dari Kakak Yusak saja ya, karena sebenarnya kita pekan ini hari ini akan membahas tentang penulisan penulisan di media ya. Tapi karena mungkin Kakak Yusak terlambat dia mengirimkannya, tapi tidak apa-apa kita bahas saja. Saya buka teksnya ya kawan-kawan ya. Sambil diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan, ada diskusi langsung saja. Sudah ya. Ini apa namanya tugas yang dikirimkan oleh Kakak Yusak ya. Dia membuat policy brief
Tapi setelah saya baca ya, saya kira ini terlalu terlalu minimalis ya untuk sebuah policy brief. Jadi ada judul, ada latar belakang pendek, ada permasalahan, terus ada rekomendasi. Saya sih menduga ini belum belum ini ya Kak Yusak ya. Ini belum merupakan sebuah policy brief yang sudah sempurna. Ini mungkin baru baru outline barangkali sebenarnya. Ya, Kak Yusak kalau ada di sini. Mungkin ini outline. Jadi saya mengevaluasinya dengan perspektif itu. Saya memperlakukan ini sebagai outline. Dari sisi angle, menurut saya sih ini oke ya. Apa namanya dari kalau saya baca dari angle yang tergambar dalam judulnya, dia menulis pentingnya peningkatan kapasitas pegiat Karsa Institut melalui pelatihan menulis efektif gitu ya. Dia tulis begitu. Menurut saya ini sudah tergambar soalannya adalah soal kapasitas penulis efektif. Kemudian sepertinya dia mau merekomendasikan tentu ini policy brief internal ya, internal. Jadi dia barangkali mau merekomendasikan kepada pimpinan di lembaganya untuk membuat pelatihan untuk peningkatan kapasitas. Jadi dari sisi angle, dari sisi tema yang dipilih, menurut saya sih oke sih ya untuk sebuah policy brief internal ini cukup oke. Angle yang dipilih ya Kakak Yusak ya. Hanya dari sisi penulisan judul saya coba kasih saran perbaikan sedikit. Misalnya kan Kakak Yusak tulis pentingnya peningkatan kapasitas pegiat Karsa Institut melalui pelatihan menulis efektif. Nah, saya ubah sedikit, pentingnya peningkatan kapasitas menulis efektif bagi pegiat Karsa Institut. Ya, jadi agak lebih pendek sedikit. Sebenarnya sih tidak masalah. Ya. Kemudian di latar belakang, kalau kita bisa lihat, belum terlalu detail ya, saya kira. Mungkin bukan detail, tapi keterampilan menulis, kalau kita baca satu persatu ya. Keterampilan menulis laporan kerja secara efektif adalah salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh para pegiat organisasi sosial masyarakat termasuk KASA itu. Saya bilang ini oke ya. Memasuki usianya ke 20 tahun, KASA Institut telah banyak berkiprah memberikan manfaat bagi masyarakat Sulteng, khususnya dalam bidang-bidang pemberdayaan masyarakat, reforma agraria, dan kehutanan sosial, tata kelola desa yang bersih, dan penanggulangan bencana, serta mitigasi dan perubahan iklim. Nah, latar belakang yang disajikan di sini, seperti saya bilang tadi, barangkali mungkin terlalu minimalis. Ini ada hal yang penting justru menurut saya tidak masuk di latar belakang itu adalah kalau Kakak Yusak mengatakan bahwa keterampilan menulis laporan efektif itu penting yang harus dimiliki, pertanyaannya kenapa, gitu ya. Nah itu tidak terjawab tuh di latar belakang. Apa persoalan? Jadi kan kita seperti kita sudah diskusikan dalam penulisan policy brief, eh, problem yang kita angkat untuk kita kita usulkan rekomendasinya itu harus jelas betul dan bisa kita kita yakinkan kepada pembaca dalam tulisan kita bahwa ini memang problem yang penting sehingga butuh upaya untuk mengatasinya gitu ya. Nah, di sini di latar belakang ini belum tergambar ya. Latar belakang yang dia tulis ini belum tergambar. Kenapa keterampilan penulis laporan kerja secara efektif itu dianggap penting oleh Kakak Yusa gitu ya. Apa masalahnya? Gitu. Dia tidak mengatakan bahwa di sini tidak disebutkan bahwa misalnya oh ada persoalan memang masih banyak staf Karsa Institut yang memang tidak bisa membuat laporan dengan baik ya gitu sehingga mengakibatkan banyak laporan mereka misalnya menghabiskan waktu untuk bolak-balik memperbaiki laporan ya pada pihak-pihak yang memang perlu mereka laporkan ya misalnya donor dan sebagainya dan itu menghambat misalnya kemajuan proyek atau program dan sebagainya ini tidak ada di latar belakang ya jadi tidak ada urgensi di sini tidak ada persoalan yang membuat kebijakan ini perlu diusulkan ya kalau kita lihat dari latar belakang yang ditulis. Kira-kira begitu ya, Pak Yusak saya kira ini. Saya melihat latar belakangnya kira-kira begitu. Terus kemudian permasalahan. Saya baca permasalahan sama ya, permasalahan ini permasalahan ini saya baca sekaligus dengan latar belakangnya apa namanya juga belum tajam ya, jadi juga belum tajam. Saya bacakan lagi di sini permasalahan. Capaian-capaian prestasi institusional itu akhirnya semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat pemerintah dan lembaga donor terhadap Karsa Institut yang ditunjukkan oleh fakta semakin banyaknya program kerjasama kelembagaan dari tahun ke tahun dengan nilai dana yang dikelola yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi sebaliknya menyatakan bahwa ada problem ya
di antara mereka gitu yang perlu diatasi dengan kebijakan tertentu dalam hal ini kebijakan pelatihan itu. Di sini Kakak Yusak justru mengatakan bahwa mereka punya banyak prestasi gitu ya. Jadi sampai dengan alinea pertama permasalahan ini belum tampaknya ada problem. Kemudian alinea berikutnya, namun capaian kelembagaan itu belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan kapasitas para penggiat karsa. Dalam hal ini kompetensi dasar, termasuk keterampilan menulis. Kalau laporan terlambat, laporan kerja yang belum sesuai dengan kaidah penulisan baku adalah sebagian dari masalah yang dihadapi secara tempat kelembagaan. Baru di alinea terakhir ya, permasalahan Kakak Yusak menyinggung sedikit, tapi juga bukan sebagai hal yang tampak terlalu penting gitu ya, karena dia ditempatkan di kalimat terakhir dan itu disajikan seolah-olah sebagai contoh gitu ya. Jadi namun capaian kelembagaan itu belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan kapasitas para penggiat karsa dalam hal kompetensi dasar termasuk keterampilan menulis efektif. Skala terlambat dan laporan kerja yang belum sesuai dengan kaidah penulisan baku adalah sebagian dari masalah yang dihadapi oleh kelembagaan. Itu ya. Kalau kita lihat dari dua contoh ini, terlambat dan kaidah penulisan yang belum sesuai dengan apa namanya kaidah baku penulisan, itu sebenarnya sih terlambat itu bukan persoalan kapasitas kompetensi menulis ya. Kalau terlambat ya, terlambat itu cuma persoalan apa namanya rajin dan malas saja ya, Kaisak ya, gitu ya. Jadi itu bukan masalah. Jadi kalau begitu dari persoalan yang tadi menurut Kak Yusak itu penting sekali itu, ternyata persoalannya cuma apa namanya laporan yang belum sesuai dengan kaidah penulisan baku, gitu ya. Kaidah penulisan baku. Kalau kita bicara soal kaidah penulisan baku, itu berarti kita bicara soal tata bahasa ya. Mungkin tadi kemampuan untuk menulis kalimat secara benar, kemampuan untuk menggunakan tanda baca secara benar, kemampuan untuk membentuk kata ya secara benar dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini semua juga belum cukup ya kuat sebenarnya untuk sebagai dasar untuk membuat sebuah usulan tentang peningkatan kapasitas ya gitu ya. Jadi saya lihat latar belakang ini belum terlalu kuat ya. Mungkin kakak Yusak saya kira akan lebih kuat kalau kakak Yusak melihat implikasi dari tadi. Kalau memang masalahnya adalah soal 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 apa namanya tadi penulisan yang belum sesuai dengan kaidah baku, kan pertanyaannya apa implikasi dari laporan yang kadang-kadang tadi atau banyak barangkali tidak sesuai dengan kaidah baku. Apakah itu kemudian tadi seperti saya bilang membuat proses kerjanya bertele-tele, donor selalu kembalikan, lalu bahkan itu menghambat sebagian pekerjaan sehingga proses kerja apa namanya menjadi terlambat, target-target program itu banyak yang juga mundur dan sebagainya. Apakah ada implikasi ke sana atau tidak? Nah, itu yang penting untuk dilihat. Untuk tadi saya bilang seperti kita bahas di temuan pertama ya saya kira tentang policy brief itu bahwa dalam menulis policy brief itu kita membutuhkan dua kelompok argumentasi. Pertama, argumentasi yang mengatakan bahwa untuk mengatakan atau meyakinkan pembaca bahwa problem yang kita angkat, untuk kita rekomendasikan solusi ini adalah problem yang betul-betul penting dan punya relevansi dengan komunitas atau kelompok yang menjadi target, gitu ya. Kalau dalam hal ini ya Karsa Institute ya. Nah, jadi jadi harus ada semacam argumentasi yang meyakinkan pengambil kebijakan di Karsa Institute bahwa memang ini persoalan apa namanya kapasitas menulis ini penting gitu loh sehingga dan apa namanya sehingga perlu ditingkatkan karena dia punya implikasi yang ternyata memang sangat penting bagi perusahaan misalnya kita jadi itu yang perlu belum ada tuh Kak Yusak saya kira itu perlu ada jadi kenapa karena oke dia mereka kadang-kadang titik koma mungkin salah ditulis kadang-kadang ketika salah kadang-kadang begini tapi apa implikasinya bagi Karsa sehingga Kak Yusak merasa penting untuk mengusulkan adanya program khusus peningkatan kompetensi menulis efektif. Itu ya, saya kira itu. Nah, kemudian Kakak Yusak di sini langsung masuk ke rekomendasi. Di rekomendasi itu ada perlunya in-house training, keterampilan menulis efektif untuk meningkatkan kapasitas pegiat Bahasa Institute. Saya kira oke sih, ya soal rekomendasi ini oke saja, gitu. Tapi lagi-lagi seperti itu. Karena rekomendasi ini basisnya apa gitu loh. Itu nggak ada nih kakak Yusak ya. Saya tidak melihat ada basis argumentasi yang kuat yang mendukung rekomendasi ini. Karena di atas itu
Sebenarnya yang ada cuma pemaparan masalah, tapi seperti kita bahas tadi, masalah yang dipaparkan juga belum cukup kuat itu masalahnya, ya. Sehingga ketika kita kasih rekomendasi, yang baca pengambil kebijakan tidak merasa terdesak, ya. Oke, apa urgen, apa yang urgen, apa yang penting, oke, keterampilan menulis efektif, hal urgen untuk ini gitu, nggak ada gitu loh, karena kita tidak paparkan, kita tidak membangun argumentasi di sana dalam struktur penulisan policy brief nah kemudian kita masuk ke yang berikutnya, ini kira-kira soal kontennya. Saya kira dari, menurut saya ini outline, ini bukan policy brief karena sangat minimalis, tapi kedua, outline ini juga lag, ya. Outline ini kekurangan satu part, ya, ini pembahasan. Harusnya dari permasalahan, ya, dari permasalahan itu ada bagian lagi pembahasan, di mana nanti Kakak Yusak akan mendiskusikan secara lebih detail tentang problem keterampilan menulis efektif di antara para staf Arsa Institute itu, dan juga Kakak Yusak mendiskusikan alternatif kebijakan, ya, atau alternatif langkah-langkah alternatif untuk mengatasi problem yang menurut Kakak Yusak itu penting itu. Nah, itu nggak ada tuh di sini, ya. Jadi belum ada bagian pembahasan. Ya, karena nanti di pembahasan itu ada pertanyaan, oke, kalau misalnya Kakak Yusak sudah berhasil untuk membangun argumentasi bahwa ini penting, lalu akan ada pertanyaan. Oke, mereka punya persoalan dengan itu. Lalu apa yang perlu dilakukan, kan begitu kan? Kakak Yusak di sini mengusulkan adanya in-house training. Nah, itu in-house training itu harus diargumentasikan itu dalam dalam pembahasan. Kenapa perlu in-house training? Kenapa tidak cukup misalnya belikan buku tata bahasa Indonesia lalu mereka baca, ya, atau beli saja, bikin, atau misalnya organisasi membuat semacam apa, petunjuk, ya, apa kita kita bilang acuan begitu, ya, tuh kalau kita bilang style book gitu, ya, untuk petunjuk menulis, sehingga kawan-kawan yang menulis, backup kawan-kawan selalu selalu apa namanya, bisa bisa comply terhadap terhadap apa namanya, tata bahasa yang benar gitu loh. Jadi di petunjuk kita ada soal menulis menulis itu, atau misalnya kenapa tidak kita kita kan banyak tuh sekarang tuh program-program komputer, ya, program menulis, ya, sehingga begitu kita selesai tulis, kita jalankan programnya, dia to some extent dia bisa periksa itu apakah sudah benar tulisannya, apa, petikannya tidak ada yang salah, terus dan sebagainya. Bahkan sampai dengan grammar, sampai dengan apa namanya, kalimatnya itu juga sudah bisa diperiksa. Apa gitu, ya? Itu juga bisa gitu. Kenapa? Kenapa dari begitu banyak pilihan memperbaiki tata bahasa tadi, Kakak Yusak mengusulkan in-house training gitu, ya. Nah, itu juga harus ada argumentasinya. Tapi itu tidak terlihat di perencanaan ini. Jadi kira-kira begitu dari sisi konten, ya, Kakak Yusak. Saya kira ini oke, saya apresiasi sudah ada rencana. Menurut saya sih temanya udah bagus, ya, idenya udah bagus, hanya kontennya, detail dari gagasan atau argumentasi, bangun argumentasi yang hendak dibuat, sama datanya belum tergambar di sini, ya, belum cukup kuat kalau saya lihat, ya, sehingga saya tidak yakin ini dengan ini saja ini belum 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 akan menjadi sebuah sebuah policy brief yang kuat. Itu pertama. Lalu kedua tadi, dari segi struktur, Kakak Yusak, saya sih menyarankan, bukan menyarankan, semestinya itu sudah seharusnya itu sebelum rekomendasi itu ada pembahasan tadi. Kita membahas dua hal tadi. Jadi kenapa masalah ini penting, ya, apa implikasinya kalau tidak ada, kalau kita tidak punya kemampuan atau kapasitas kita dalam hal tata bahasa Indonesia itu rendah, lalu lalu apa implikasinya terhadap pekerjaan kita selama ini, misalnya, itu harus diargumentasikan. Lalu yang kedua tadi, pilihan-pilihan kebijakan. Kalau oke, kita short di sini, kita punya masalah di sini, lalu apa saja alternatif yang bisa untuk mengatasi ini? Kenapa kita pilih in-house training? Apa kelebihan in-house training dari yang lain-lain? Nah, itu harus ada dibahas pembahasannya. Ada satu bagian lagi. Dan kalau ini ditulis, menurut saya sih pada akhirnya, kalau sampai Kakak Yusak sudah selesai menulis, menurut saya sih dalam laporan nanti itu kita perlu satu lagi di atas Kakak Yusak. Itu ya eksekutif summary, ya, ringkasan eksekutif yang berisi tentang penjelasan bersingkat tentang masalah, kenapa itu penting, apa implikasinya kalau tidak diubah, lalu kemudian rekomendasi yang mau diberikan apa. Dan kalau kalau dari rencana Kakak Yusak pun saya lihat nanti kalau jadi pun policy briefing barangkali tidak panjang, ya. Saya kira 2-3 halaman itu barangkali sudah akan cukup komprehensif, sehingga mungkin eksekutif summary-nya mungkin cuma perlu 3-4 kalimat, ya, barangkali 4-5 kalimat, saya kira itu udah cukup. Itu dari sisi konten. Lalu dari sisi penulisan menurut saya juga sudah oke, ya, Kakak Yusak, ya. Apa
saya tidak melihat ada persoalan tadi kalau kakak bisa tadi mengatakan ada persoalan dalam hal apa kaidah penulisan baku. Saya sih melihat masih oke ya, belum tidak ada persoalan yang signifikan terkait dengan kaidah penulisan sini, kakak Yusak ya. Jadi misalnya ada memang ada beberapa, tapi saya curiga ini mungkin lebih kepada soal salah tulis dan sebagainya. Ya, misalnya di sini ada pemerintah huruf besar ya, harusnya sih kecil saja sih nggak perlu besar, kecuali nanti itu bergabung dengan nama pemerintah kaitan dengan pemerintah tertentu itu baru huruf besar gitu ya. Lalu ini cuma saya coret fakta di sini karena menurut saya sih ini lewat kelebihan aja apa namanya, tapi tidak bukan berkaitan dengan tata bahasa ini, tidak bukan persoalan tata bahasa. Terus kemudian ini tahun ini soal salah ketik aja ya, jadi saya ganti tahun. Lalu di sini saya yang ya, jadi mungkin ini persoalan salah satu persoalan tata bahasa juga untuk sebuah laporan yang formal ya, yang resmi itu kita tidak pakai singkatan-singkatan yang tidak formal ya, Kakak Yusak ya teman-teman ya. Jadi yang itu YG gitu ya, itu tidak jangan sampai kita pakai dalam sebuah laporan formal. Gitu ya, makanya saya ganti menjadi yang gitu ya, yang dengan nilai dana yang dikelola gitu ya. Terus menerus saya kira ini juga cuma persoalan pilihan kata, pilihan bahasa rasa aja ya. Ini tidak salah terus menerus, tapi saya kira terus meningkat juga memang sudah cukup gitu ya. Lalu ini salah ketik di sini dari Dati. Jadi ini juga hal-hal kompetensi, dalam hal kompetensi ini mungkin persoalan pilihan kata ya. Jadi lebih tepat itu hal ya, bukan hal-hal gitu. Kemudian masalah laporan terlambat, ini sebenarnya ada dua hal ya, sebenarnya ada dua hal. Karena cuma ada dua hal, menurut saya tidak perlu pakai koma di situ kata Yusak. Yang benar kita pakai komanya dihilangkan, kita pakai dan saja. Jadi biasanya satu dan dua, kan dia dan saya begitu ya, bukan dia koma saya gitu ya. Itu saja. Itu. Lalu kemudian di sini juga yang saya ini. Lalu di sini soal salah tulis saja. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih dari sisi penulisan itu tidak ada masalah ya. Cuma mungkin Kakak Yusak ya, perlu lebih teliti saja. Ini perlu ada editing. Jadi makanya menurut saya penting untuk melakukan editing di akhir di akhir tulisan kita supaya kita bisa dengan hati-hati, dengan lebih pelan, lebih cermat untuk membaca kembali tulisan kita sehingga kita bisa menemukan apa yang masih masih salah gitu ya, masih keliru dalam tulisan kita. Jadi misalnya salah ketik itu seharusnya kalau kita kita edit ya dengan cermat itu harusnya tidak tidak akan muncul lagi ya di sini. Kira itu saja Kak Yusak ya. Atau ada teman-teman lain yang melihat ini yang mungkin mau mau bertanya, mau tanggapi? Ya, Menanggapi silakan. sedikit ya. Mungkin yang dari latar belakang tadi, saya lihat juga seperti yang disampaikan Bang Phil, memang kalau latar belakang masih kurang kuat, kan mestinya di baris pertama mungkin oke, tapi mungkin dari pengalaman mereka harus dijelaskan kenapa masih kurang misalnya beberapa penulisan yang disampaikan mungkin ke pemerintah daerah misalnya yang tidak mendapat tanggapan atau memang kurang dibaca karena hal itu yang perlu ditekankan kenapa keterampilan itu perlu ditingkatkan sehingga menjadi sangat sangat logis bahwa memang perlu untuk peningkatan kapasitas. Ya. Mungkin perlu tambahan sedikit. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, Bang Iya, Philip. iya, saya setuju. Saya kira mungkin itu saya setuju sekali. Jadi bisa aja maksudnya dari situ ya bahwa ini ada persoalan karena banyak laporan kita yang kita kirim ke pihak luar, ya, misalnya ke pemerintah daerah gitu yang ternyata tidak mendapat tanggapan yang apa namanya maksimal misalnya begitu. Itu juga bisa menjadi salah satu satu argumentasi yang cukup kuat ya, soal teram- kebutuhan akan keterampilan menulis yang baik gitu ya. Terima kasih ya. Oke, kalau nggak ada kita kita beralih ke berikut ya, satu tulisan yang lain ya. Saya ganti ya. Ini tulisan dari Kakak Afrizal. Dia menulis feature, ya, feature ya, ya, yang kali lalu kita kita bahas. Nanti kita lihat sama-sama. Tapi karena Kakak Afrizal ini karena masuknya tadi pagi ya. Kakak Afrizal, kalau dari nama filenya ini tugas menulis feature, itu saya asumsikan Kakak Afrizal menulis feature, ya. Kemudian dari judulnya adalah mengapa harus menulis. Jadi dari judul ini
saya membayangkan angle yang dia pilih itu adalah pentingnya menulis. Nah, tapi kemudian ada sedikit ada sedikit permasalahan di sini Kak Afrizal. Apa namanya, judul ini menurut saya lebih mirip atau lebih condong sebagai judul kolom ya, judul opini ya, judul esai daripada judul feature gitu ya. Kita bahas kemarin beda feature sama opini itu adalah feature itu sebenarnya sebuah berita, bagian dari berita. Feature itu adalah berita yang disampaikan dalam bentuk cerita, gitu ya. Sementara kalau opini itu adalah gagasan kita ya tentang sesuatu hal. Jadi itu bedanya. Sehingga kalau melihat judul ini judul opini yang mengapa harus menulis. Jadi saya membayangkan dengan judul ini penulis hendak beropini bahwa menulis itu penting, gitu ya, Kak Afrizal ya. Ya, jadi judul ini lebih lebih menggambarkan opini ya daripada feature ya, itu mungkin uh, ungkapan pertama. Tapi kemudian kalau saya baca ke bawah, memang style atau gaya tulisan Kakak Afrizal ini memang lebih lebih kepada feature. Jadi memang betul ini sepertinya memang dimaksudkan untuk sebuah feature ya, Afrizal. Barangkali saya oh ya, ini memang lebih mirip sebuah feature, memang lebih lebih condong ke arah feature daripada ke arah opini. Karena saya tidak mendapatkan juga argumentasi-argumentasi ya atau opini Kakak Afrizal di tulisan ini, kecuali di bagian terakhir ada sedikit opini di situ. Jadi lebih banyak ini pemaparan, deskripsi, narasi gitu ya. Jadi memang lebih lebih mirip feature daripada opini. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut, mungkin kakak Afrizal bisa tanggapi itu soal angle-nya. Apakah ini opini, apakah ini atau ini feature? Ah ya, makasih Iya, Pak Philips. Iya, ini saya ya nulisnya juga ini udah lambat sekali Pak. Maksudnya banyak kegiatan, jadi saya juga bingung ini antara visual dan opini. Saya juga terakhir melihatnya di ujungnya itu apa sih jadinya ini. Jadi bagus penjelasan Bapak tadi, terima kasih banyak. Jadi lebih jelas lagi bahwa judulnya juga masalah sih. Gitu. Itu dulu Pak. jadi kakak Afrizal mau menulis opini atau menulis feature sebenarnya ini? Ini awalnya feature, tapi judulnya saja itu kan kalau ya pikiran saya pikir seperti itu kan, Oke. pikiran saya gitu. Jadi kakak Afrizal, Ya jadinya seperti itu. oke saya mengerti. Jadi kakak Afrizal Jadi mau, mungkin jadi mungkin Kakak Philips bisa karena ini agak tipis-tipis juga dengan opini sih kalau ya, kalau mau lihat ya, itunya. ya, Tapi itu tadi saya tertarik dengan judul tadi, bagaimana sebenarnya judul feature ini sebenarnya, karena ya, ya, akan berbeda dengan seperti Philips tadi ya katakan ya. itu opini atau. Makasih Pak. Ya, baik kakak Afrizal. Jadi ya, saya menangkap tadi memang ada kebingungan juga ya pada kakak Afrizal sendiri. Ini opini apa ini feature. Nah, ini juga tergambar pada akhirnya karena ada apa ya? Saya bilang tadi ya, mungkin semacam ketidakpastian di sini yang menyebabkan dalam tulisan ini dari awal sampai akhir kalau saya baca kakak Afrizal, nanti kawan-kawan juga bisa lihat pelan-pelan. Saya juga akhirnya bingung apa sih sebenarnya arah dari tulisan ini mau kemana sebenarnya. Pertama kali saya baca, saya melihat, saya merasa ini seolah-olah sebuah feature yang mau menggambarkan tentang sejarah tulisan, gitu ya, kakak Afrizal ya. Nanti mungkin kawan-kawan kita baca bersama deh. Saya baca cepat-cepat aja sambil naik, scrolling up. Macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Nama yang menghasilkan suatu karya tulis dalam bentuk buku yang bermanfaat dan menjadi warisan untuk generasi saat ini dan mendatang. Terus ada subjudul awal tulisan. Bangsa Sumeria tahun sekian pertama kali menciptakan tulisan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang diperlukan dalam perdagangan. Bentuk tulisan paling awal adalah piktograf atau piktograf, simbol yang mewakili objek. Kemudian bangsa Sumeria mengembangkan fonogram dan seterusnya dan selanjutnya bangsa Sumeria melalui sistem penulisan di atas tanah. Ribuan dokumen di tanah liat yang tertulis dan ditulis aku dan seterusnya ya. Ini kira-kira cerita. Lalu munculnya alfabet, title subtitle berikutnya. Pada saat itu alfabet yang dikenal adalah alfabet Fenisia oleh para penulis kuno yang membentuk sistem adat tersebut berkembang ke Tirus, Sidon, Babilonia, Babilos, dan setiap kota di Mediterania dan berevolusi menjadi bahan tertulis dari budaya masing-masing wilayah. Kemudian dan seterusnya seiring waktu berjalan,
Alat penulis juga mengalami perkembangan yang tadinya dari tanah liat dan bambu runcing berganti pena dan kertas di Mesir, perkamen di Yunani dan Romawi, kemudian kaligrafi dari Cina sehingga saat ini seiring dengan kemajuan peradaban, tulisan dan peradaban. Kemajuan sebuah peradaban terlepas dari nama tulisan yang bentuk pemikiran manusia yang kemudian dirumuskan dalam berbagai. Manusia adalah makhluk berpijak sekaligus mencipta sejarah, yang sejarahnya menjadi abadi selama tertulis serta diwariskan kepada generasi berikut. Maka tidak dapat diragukan lagi budaya tulis menulis sangat penting untuk mengembangkan peradaban manusia secara keseluruhan. Lalu pengertian menulis secara umum adalah, ya ini baru masuk ke hal tersebut terwujud dalam memenuhi syarat. Lalu kemudian demikianlah tulisan yang menjadi tugas akhir sesi latihan tulis opini feature dalam penulisan ini, meningkatkan keterampilan produksi ragam bentuk tulisan hasil kerja organisasi secara efektif dan tepat. Pelatihan dilakukan dengan metode daring ini diselenggarakan dalam 2 serial, yaitu serial pertama, komunikasi melalui penulis efektif bagi organisasi masyarakat sipil, dan menulis dengan kalimat efektif berbahasa jurnalistik dengan narasumber klinis selera dan seterusnya. Jadi kalau saya baca, kawan-kawan bisa lihat, kalau saya baca dari awal paling tidak ada di pengantar sampai dua tiga subtitle pertama itu saya merasa seolah-olah ini sebenarnya sebuah tulisan tentang sejarah sejarah apa namanya tulis menulis gitu ya, sejarah literasi gitu ya. Jadi kapan alat tulis muncul segala macam. Tapi baru ketika masuk mungkin peralihan di subbab ini, sub judul ini ada sedikit peralihan pengantar. Baru di sub judul ini saya baru merasakan ada opini ya, ada opini, ada semacam oh ini bukan sejarah tulis menulis ya ini. Ini barangkali ada hal yang lain yang mau disampaikan. Lalu, tapi ketika saya baca juga lebih jauh ke bawah, ini juga lebih cocok sebagai sebuah laporan kegiatan pada akhirnya di bagian terakhir ini ya, Kakak Afrizal ya. Bukan juga tepat, bukan juga opini karena saya tidak melihat argumentasi yang sangat yang syarat di sana, tidak melihat argumentasi yang cukup mencolok di sana gitu ya. Jadi memang ada kebingungan dalam tulisan ini sehingga saya tidak tahu saya dapat apa yang harus saya bawa pulang atau apa yang harus saya ingat dari tulisan ini. Saya mungkin bisa tahu kalau saya tidak tahu sejarah barangkali ini membantu saya untuk tahu bahwa oh ternyata ini yang pertama kali menciptakan tulisan itu bangsa Sumeria ya misalnya. Ini Sumeria dan Samaria ini beda ya. Bangsa Sumeria misalnya ya. Lalu kemudian oh alfabet itu pertama. Jadi saya punya pengetahuan secara pengetahuan historis ya semacam itu dari tulisan ini kalau saya tidak pernah tahu sebelumnya. Tapi saya tidak mendapatkan gambaran yang jelas atau yang tepat mengenai sebenarnya pesan apa yang hendak Kakak Yusak, Kakak Afrizal sampaikan melalui tulisan ini. Nah, persoalannya menurut saya lagi-lagi adalah mungkin tadi sejak awal ada semacam kebingungan atau ketidakpastian tentang saya mau tulis apa. Gitu ya, Kak Afrizal. Mungkin juga dengan teman-teman sekalian. Itu sebabnya ketika kita bahas kemarin soal penulisan untuk media, entah itu untuk sebenarnya dari pertama untuk semua penulisan, itu tujuan dari penulisan atau yang dalam bahasa jurnalistik kami bilang angle atau mungkin kalau dalam bahasa akademis mereka bilang pertanyaan tulisan atau pertanyaan penelitian itu penting sekali terumuskan dengan benar gitu ya. Nanti pertanyaan itulah yang akan menghantar kita atau mengarahkan kita menjadi petunjuk jalan bagi kita dalam menulis gitu loh. Itu semacam peta gitu ya. Seperti saya bilang, angle itu peta. Misalnya kalau angle-nya kita bikin dengan jelas, misalnya pertanyaan bagaimana cara bagaimana cara saya menuju Jogja dari Jakarta misalnya, maka tulisan itu harus menjawab pertanyaan itu. Untuk bisa sampai ke Jogja, saya bisa punya beberapa pilihan, ya kan? Saya bisa naik kereta, saya bisa naik pesawat terbang, saya bisa naik kendaraan mobil, saya bisa naik motor. Saya juga bisa jalan kaki kalau saya punya punya kekuatan yang cukup. Lalu Jogja itu terletak misalnya di sebelah di tengah Pulau Jawa. Jadi kalau dari Jakarta kita harus jalan ke arah barat, misalnya ke arah timur misalnya sejauh 700 kilometer misalnya. Dengan kereta perjalanan ini bisa ditempuh sekian lama, dengan mobil sekian lama, dengan motor sekian lama misalnya begitu ya. Lalu lazimnya kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, kita akan melalui tol ini, akan sampai di kota ini, lalu sini Semarang, lalu sini sebelum sampai di Jogja. Nah, itu kalau kalau kita angle-nya jelas, kita kemudian punya punya pengetahuan pemahaman yang jelas bahwa itu yang kita akan sampaikan kepada penulis sehingga penulis karena pertanyaan bagaimana caranya pergi dari Jakarta ke Jogja, setelah membaca tulisan itu penulis akan tahu oh rupanya begitu
ada sekian jalur ke Jogja, ada sekian pilihan alternatif alat komunikasi, alat transportasi misalnya. Nah, itu yang tidak jelas di sini Kakak Afrizal dan kawan-kawan. Nah, saya tidak baca ada semacam angle yang jelas Kakak Afrizal tetapkan di depan. Sehingga kemudian tulisan-tulisan ini menjadi tidak jelas. Dia sebenarnya mau menulis tentang sejarah literasi kah, atau dia mau menulis tentang sebenarnya sekedar memberikan informasi bahwa ada pelatihan menulis yang dilakukan atas kerjasama Lingkar Madani dan Tempo Institute misalnya, atau mungkin Kakak Afrizal mau beropini misalnya tentang pentingnya keterampilan menulis gitu ya di Kakak Yusuf Karim gitu ya. Nah, jadi karena ketidakjelasan ini, lalu ya Kakak Afrizal akhirnya selancar di antara tiga gagasan itu, salah ini jadi dia tulis tentang sejarah, lalu tiba-tiba dia melompat pada opini tentang menulis, lalu kemudian masuk lagi tentang cerita tentang laporan peristiwanya, gitu ya, Kakak Afrizal ya, sehingga itu sudah jelas. Menurut saya sih sebenarnya untuk feature, saya kembali lagi kepada karena di atas tulisan tugas feature, seperti saya bilang, untuk feature sebenarnya bahan yang Kakak Afrizal punyai ini sudah cukup bagus ya, cukup menarik. Jadi Kakak Afrizal sudah punya riset yang cukup baik tentang tentang sejarah sejarah literasi ya, dari alfabet, alat tulis dan sebagainya. Lalu tinggal mungkin Kakak Afrizal perlu mantapkan angle-nya. Mau tetap angle-nya tentang tentang apa namanya sejarah sejarah tulis menulis, sejarah literasi, atau seperti yang Kakak Afrizal ceritakan di ujung ujung apa namanya tulisan ini ya, di alinea terakhir, atau Kakak Afrizal sebenarnya mau bercerita tentang pelatihan ya yang Kakak Afrizal ikuti ya, yang diselenggarakan oleh Lingkar Madani bersama dengan Tempo Institute. Apakah itu? Jadi kalau Kakak Afrizal mau menulis tentang feature tentang pelatihan yang Kakak Afrizal ikuti, menurut saya sih sejarah tulis menulis ini terlalu jauh gitu lah ya. Ini terlalu jauh gitu. Apa namanya? Mungkin Kakak Afrizal bisa mulai dengan cerita, langsung aja mulai dengan cerita bahwa apa nama Lingkar Madani melakukan ini, Kakak Afrizal diutus oleh organisasi Kakak Afrizal untuk ikut, lalu bagaimana perasaan Kakak Afrizal selama mengikuti pelatihan itu, apa saja pelatihan itu detailnya yang Kakak Afrizal dapatkan, apa merasa sudah cukup atau enggak dengan pelatihan ini, terbantu atau enggak dengan pelatihan ini dan seterusnya. Jadi cerita tentang pelatihan itu sendiri gitu ya, kalau memang maksudnya seperti itu. Tapi kalau maksudnya tentang opini tentang pentingnya menulis, mungkin Kakak Afrizal harus berangkat dari hal yang lain. Misalnya tentang kalau misalnya ini juga sebenarnya sih oke juga, misalnya macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Ini oke. Terus nama yang menghasilkan suatu karya tulis dalam bentuk buku yang bermanfaat menjadi warisan generasi. Nah, kalimat keduanya nih yang menurut saya agak 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 melompat, dan juga kalau kita percaya bahwa misalnya alinea pertama ini adalah alinea yang ya setup konteks ya untuk tulisan ini, maka saya bahkan membayangkan, tadi saya lupa bilang, saya pertama kira oh ini maksudnya tentang menulis buku, jangan-jangan ini ya, karena nama yang menghasilkan suatu karya tulis dalam bentuk buku yang bermanfaat, jadi jangan-jangan itu buku, ternyata juga bukan tentang buku ya. Jadi sebenarnya sih kalimat pertama sih udah oke, tapi kalau opini mungkin kalimat keduanya barangkali bukan soal bukunya ya, tapi makan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama. Kan di antara banyak cara untuk meninggalkan nama ya, selain batu nisan ya, setelah dikubur, kita juga bisa misalnya membuat karya tulis gitu ya, karena karya tulis akan tersimpan ya selamanya, baik itu dalam bentuk digital maupun bentuk yang tercetak misalnya ya, itu kan. Misalnya begitu, saya kira itu Kak, itu saya sekedar tambahkan saja. Sehingga kalau itu menjadi sejalan dengan judul di atas mengapa harus menulis. Jadi dengan kalimat atau alinea pertama ini saya lalu mendapat jawaban bahwa menurut Kak Afrizal kita perlu menulis karena kita hanya tulisan ya misalnya, atau tulisan merupakan salah satu cara yang paling baik untuk membuat kita tetap hidup meskipun kita sudah mati, kan kata Khairul Anwar. Seperti Khairul Anwar bilang, aku mau hidup 1000 tahun lagi, kan Khairul Anwar benar-benar hidup dan akan mungkin sampai 1000 tahun lagi, karena namanya terus kita sebut ya, pujinya tetap kita baca gitu kan, gitu ya. Jadi itu kira-kira kalau mau beropini. Jadi kalau mau beropini menurut saya sih judul
sebenarnya judul saya sampaikan tadi, menurut saya judulnya sudah judul opini ya, Kak Afrizal ya. Terus kalimat pertama juga udah oke nih, ya, sebagai pengantar untuk opini gitu ya. Tinggal nanti ke bawahnya harus disesuaikan, ke bawahnya juga harus opini. Ya. Kalau mau beropini tentang menulis, saya kira sama seperti yang saya bilang tadi, memulai apa namanya masuk masuk ke sejarah Sumeria ya tentang tulisan sebagai alat komunikasi jarak jauh itu sudah terlalu jauh untuk sebuah opini yang singkat ya. Itu terlalu jauh. Barangkali kalau menulis buku tentang literasi, sejarah tulis menulis, barangkali ini penting. Tapi kalau untuk opini tentang mengapa harus menulis, dengan argumentasi bahwa menulis itu akan membuat kita terus diingat meskipun kita sudah mati, misalnya begitu ya. Apa itu latar belakang ini terlalu jauh ya kata Afrika ya. Mungkin itu yang bisa saya evaluasi ya ini. Itu Kakak Afrizal dan kawan-kawan kalau ada tanggapan, halo, Pak. ada yang, Halo. ayo. Nah, sebenarnya kelemahan sebenarnya kalau kita mau bilang menulis itu kita mulai dari mana gitu. Hmm, Karena nggak bisa ngarang gitu. hmm, Nah, jadi harus yang fakta apa ya? Akhirnya kan bentuknya kayak laporan. Tapi ya, ada opini juga. Jadi saya bingung ini dari ujungnya. Tapi ya, tugas semalam itu dari malam saya harus kirim karena aduh ya, ini jadi kewajiban gitu. Ya ini bagus sekali Pak. Terima kasih banyak atas ulasannya dan lebih apa namanya? Mungkin sebentar lagi akan lebih paham lagi dan ya, ya, gimana bedakan antara opini dan feature itu. ya, Bahkan ya, jadi laporan kan. Oke, ya. makasih Pak. Itu aja dulu. Ya, baik Kakak Afrizal. Nanti akan saya bikin catatan yang mungkin cukup detail nanti pilihan-pilihannya. Mudah-mudahan nanti setelah melihat catatan itu saya berharap Kakak Afrizal punya bayangan eh, bagaimana gagasan itu kemudian bisa dikonkretkan menjadi bentuk tulisan yang Kakak Afrizal benar-benar inginkan. Ya, mudah-mudahan ya. Kawan-kawan lain ada pertanyaan atau diskusi sebelum kita lanjut ke tadi latihan ya. Dari Kak Aris Munandar, Silakan. boleh Kak, silakan. Oh iya, mau nanya terkait dengan opini. Opini itu kan basisnya kan pendapat ya. Basisnya itu kan hasil pemikiran kita atau pendapat kita terhadap suatu hal. Untuk memastikan apa ya, pendapat atau apa yang kita pikirkan dan akan kita sampaikan ke publik itu valid, benar atau sudah tepat itu apakah ada indikator-indikator pendukung untuk di dalam tulisan untuk membuat itu bisa bisa jadi tepat dan bisa diyakini atau dipercayai sama apa publik gitu. Itu aja Ya, sih. iya. Baik, Kak Aris, terima kasih. Iya, menurut saya apa namanya seperti sudah kita bahas kali lalu, opini itu dari jenisnya itu paling tidak ada tiga ya, apa namanya Aris ya. Ada opini yang bersifat explanatory ya. Jadi opini yang kita tulis hanya untuk sekedar menjelaskan atau menjelaskan kepada publik tentang sesuatu hal. Jadi kita tidak sepenuhnya berpendapat di situ, tapi kita menjelaskan. Misalnya contohnya ketika kemarin terjadi COVID-19 ya, pandemik gitu ya. Lalu banyak orang masih bingung tuh, ini apa sih benda apa sih COVID-19 ini gitu ya. Seperti flu tapi katanya bukan flu gitu-gitu. Lalu kemudian dalam kebingungan itu ada orang yang menulis tentang COVID-19 ya, misalnya apa itu COVID-19. Nah, itu itu juga termasuk kolom ya opini. Itu penting. Jadi teks explanatory dia menjelaskan bahwa COVID ini misalnya sejenis virus yang misalnya gitu-gitulah seperti flu tapi dia punya kebedaan ini, dia punya kaki semacam ini gitu-gitu. Kalau dia biasanya penularan bisa terjadi begini-begini, begini-begini. Ini sudah dalam sejarah sudah sekian lama kali penyakit ini terjadi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia tidak sepenuhnya tidak sesungguhnya beropini, tapi menceritakan atau menjelaskan tentang COVID-19 itu supaya orang yang masyarakat sebagian besar masyarakat yang bertanya-tanya itu jadi mengerti. Oh ini barang ini. Oh seperti ini. Oh dia berbahaya begini-begini. Oh cara cara untuk menghindari dia itu seperti ini. Nah itu saja itu sudah termasuk itu namanya explanatory. Jadi Kak Aris ya. Jadi kita kita tidak sepenuhnya beropini, tapi opini kita itu muncul dalam bentuk paparan yang kita sampaikan. Kita memilihkan fakta-fakta yang menurut kita penting untuk diketahui oleh pembaca menyangkut topik atau tema tertentu. Ya itu explanatory. Kemudian kedua ada yang jenisnya argumentatif ya seperti Kak Aris kemarin tidak ikut ya kelas
Siap, kemarin belum ada kesempatan buat ikut dan Oh ini iya iya. jadi kesempatan pertama. Iya. Nah, lalu kemudian yang kedua itu ada yang namanya argumentatif. Argumentatif itu memang kita harus berargumen benar-benar, kita harus berargumentasi, Kak Aris. Jadi kita punya pendapat seperti Kak Aris bilang, misalnya tadi katakanlah tentang COVID-19, lalu kita punya pendapat, kita punya berpendapat bahwa semestinya pemerintah 100% lockdown, tidak boleh ada orang yang keluar rumah dan segala macam. Hanya itu cara satu-satunya cara untuk membuat supaya penularan COVID-19 itu bisa kita atasi, bisa terhenti. Maka kakak Aris akan berargumentasi soal itu. Ya, pertama-tama tentu akan misalnya dengan pengantar mengatakan bahwa kita sedang mengalami pandemik yang sangat mengerikan gitu ya kan. Jumlah yang tertular itu meningkat secara drastis dari hari ke hari. Sementara itu kemudian fatalis jumlah yang meninggal yang mati karena itu juga juga sudah sangat tinggi gitu ya. Mungkin dibutuhkan sebuah langkah drastis untuk mengatakan itu lalu menurut penulis gitu ada apa namanya dan itulah pertimbangan kakak Aris bahwa ini bisa dilakukan ya jadi apa namanya karena itu kita butuh sebuah langkah yang drastis lalu kemudian Aris akan memaparkan ada beberapa secara medik misalnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi penularan uh, sebuah penyakit ABCD, tetapi menurut Kak Aris untuk konteks Indonesia dengan segala macam tantangan dan kondisi yang ada, maka saya mengusulkan untuk ini dengan alasan ini. Nah, itu argumentatif. Jadi Kakak Aris punya pendapat dan Kakak Aris backup pendapatnya dengan argumen, gitu ya. Lalu yang ketiga itu persuasif, itu sebenarnya sama, argumentatif juga, tetapi kita berusaha untuk apa namanya dengan cara tertentu supaya mempengaruhi mereka untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Kalau yang argumentatif yang tadi argumentatif itu sekedar untuk berpendapat, mungkin memancing pendapat yang lain. Tapi kalau persuasif itu lebih dari sekedar berpendapat. Kita ingin agar pendapat kita itu dipakai, pendapat kita itu diikuti. Jadi kira-kira ada tiga bentuk itu. Nah, kemudian pertanyaan bagaimana caranya supaya opini saya itu apa namanya benar ditangkap benar ya gitu ya, Karis ya. Tidak dianggap anu sebagai caranya cuma satu kalau kita beropini itu kita berpendapat dengan argumentasi berbasiskan data dan fakta yang valid itu aja Kak Aris ya jadi kita akan buat statement misalnya saya akan buat statement bilang bahwa apa namanya COVID-19 adalah virus yang paling berbahaya sepanjang sejarah ya manusia gitu loh, umat manusia itu kan statement saya nih opini saya. Oke, tapi opini ini akan dipercaya orang, akan kuat, akan menjadi benar kalau kita backup dengan data, ya. Karena kita bilang sejarah, maka data yang kita butuhkan itu adalah data juga historical data yang menjelaskan tentang misalnya macam-macam virus yang sudah pernah ada dalam sejarah manusia dengan tingkat fatalitasnya. Oh, pada abad kesekian ada apa namanya black flu ada sekian di Amerika di apa namanya Latin misalnya di Eropa misalnya waktu itu sekitar 60 juta orang meninggal di sini sekian puluh juta Amerika pernah sekian ratus atau sekian puluh juta orang meninggal tapi kali ini misalnya pandemi dalam waktu sekian tahun atau sekian bulan saja sudah sekian juta orang meninggal gitu ya jadi ada argumentasi yang kemudian dari situ orang percaya bahwa oh ya benar kalau kalau penulis itu mengatakan bahwa ini virus yang paling berbahaya dia menunjukkan apa namanya data atau fakta yang membuktikan bahwa benar begitu. Itu Kak Aris ya. Jadi saya kira satu-satunya cara untuk membuat supaya opini kita itu diterima, diyakini atau dipercaya itu adalah bahwa kita backup itu dengan data dan informasi yang valid, yang benar. Jadi tidak tidak apa ketika kita mengatakan bahwa menulis opini itu adalah beropini tidak berarti hanya beropini tanpa berargumentasi ya. Enggak. Setiap opini itu harus disupport dengan argumentasi. Hanya itu caranya membuat opini kita itu bisa diterima. Karena kalau kalau hanya sekedar opini tanpa argumentasi itu apa namanya orang akan bilang ya terserah terserah lu deh, lu mau ngomong apa terserah lu deh, gitu ya. Karena tidak ada dasar bagi mereka untuk percaya atau tidak percaya, gitu ya. Apalagi kalau opini kita itu menyangkut hal-hal yang secara umum orang tahu bahwa bahwa itu tidak benar, gitu ya, misalnya. Sehingga kalau kita mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan pengetahuan umum, terutama kalau kita beropini tentang berargumen tentang hal-hal yang bertentangan dengan common knowledge, common sense, maka
argumentasi itu menjadi sangat penting. Data menjadi sangat penting untuk memaparkan gagasan kenapa kita berpikir demikian. Gitu. Oh, ini ada alasan real di balik ini. Ada bisa jadi tidak selalu fakta itu atau data yang kita pakai untuk menopang argumentasi kita itu tidak selamanya harus berupa data numerik ya. Tapi bisa juga data non angka juga bisa, atau bahkan data data teoritik itu juga bisa. Misalnya ada teori, ada pernyataan tertentu yang misalnya itu juga bisa kita pakai ya, kakak Aris ya. Tapi intinya adalah pendapat kita itu akan diterima dengan baik oleh masyarakat, oleh publik, oleh pembaca kalau itu ditopang oleh argumentasi berbasiskan fakta dan data. Saya kira begitu, saya kira cukup ya. Jadi ini ya, Aris. Siap, makasih Pak. Ya, ya, Menarik sekali penjelasannya. ya, baik. Saya kembali ke tugas ini ya. Kita sudah jam 10:12 dari sini, mungkin kita punya waktu tidak banyak. Jadi saya minta kawan-kawan bikin rilis ya, informasi terbaru yang mungkin bisa kawan-kawan sampaikan apa. Kalau di organisasi kawan-kawan sedang baru melakukan kegiatan tertentu, mungkin itu bisa dijadikan rilis untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi bahwa kami melakukan kegiatan ini seperti ini, untuk kemudian disebarkan melalui media. Boleh, saya menyarankan rilis karena rilis ini yang bentuk tulisan untuk media yang bisa kita kerjakan dengan cepat, gitu ya. Ya kita cuma karena kita cuma menyampaikan informasi tentang apa yang kita kerjakan ya. Terus banyak-banyak yang penting judul, kemudian mungkin kalian ya cukup saya kira rilis untuk dikirim sebagai contoh aja untuk kita kirim ke media. Tapi kalau kawan-kawan ada yang merasa bahwa saya nggak mau tulis deh, saya mau tulis, saya mau bikin bikin feature atau opini, silakan aja. Tapi saya merasa untuk waktu kita sekarang yang sangat terbatas, saya barangkali latihan ini hanya akan bisa, saya mungkin cuma bisa kasih waktu 30 menit maksimal. Barangkali itu rasanya menulis opini dan atau feature itu kayaknya sih berat ya. Jadi saya menyarankan untuk bikin rilis saja. Ya, kita bikin rilis, kirim link di drive yang sudah disiapkan oleh Mbak Indah. Nanti setelah itu kita akan evaluasi bersama-sama, kita baca bersama-sama, lalu kita akan diskusikan bersama-sama beberapa tulisan yang masuk. Mungkin tidak bisa semua karena waktu kita terbatas, tetapi saya berharap nanti dengan beberapa tulisan yang kita evaluasi bersama-sama itu kita bisa kemudian belajar lebih banyak tentang bagaimana menulis rilis yang baik gitu ya. Gitu. Gimana sih rata-rata kesalahan yang biasa atau sering kali dilakukan dalam penulisan rilis misalnya, dan seterusnya. Gitu ya kawan-kawan ya. Sebagai pengingat ya, kawan-kawan, seperti yang sudah kita sampaikan pekan lalu, ini sedikit aturan ya, aturan yang baku dalam penulisan rilis. Dia harus ditulis menggunakan metode piramida terbalik ya, kawan-kawan tahu itu seperti penulisan berita. Nah, judul itu sudah menjelaskan peristiwanya. Lalu alinea pertama itu sudah ada siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan sebagainya. Itu sudah ada. Jadi ringkasan peristiwa yang mau disampaikan sudah ada di alinea pertama, terutama kapan, di mana, apa peristiwanya itu harus ada paling tidak. Kemudian setelah itu rilis dikirim ya. Saya kira itu oke, itu tidak dilatihan ini tidak kirimkan ke alamat yang resmi, dilatihan tidak kita perlukan. Nah, dan juga perlu ada di rilis itu adalah kontak person ya, kontak person. Profil organisasi itu juga perlu ada di rilis, di atas namanya dari mana, organisasi apa gitu-gitu ya. Ini mengingatkan pekan lalu ini tadi piramida terbalik ya, struktur penulisan rilis ya, itu persis sama dengan struktur penulisan berita. Kawan-kawan ya. Saya kira kawan-kawan semua sering tulis berita, jadi sekedar mengingatkan lagi diskusi kita pekan lalu, rilis ditulis dengan cara seperti ini, ya ada judul di atas, lalu alinea pertama itu informasi yang paling penting, paling baru sesuai dengan Engel, ya informasi yang penting itu. Lalu kemudian di bawah alinea keduanya penjelasan tentang peristiwa yang kita riliskan itu, lalu kemudian semakin ke bawah itu informasi tambahan lain yang bersifat semakin umum, gitu ya. Itu kira-kira. Nah ini contoh dua bentuk rilis ya, yang pendek ya. Tidak selalu harus pointer semacam ini, kawan-kawan juga bisa bentuk rilis. Seperti saya bilang, tinggalnya cuma tentang cerita dalam bentuk berita, itu juga bisa. Ini bentuk rilis dalam bentuk lain. Jadi yang menyampaikan pointer-pointer saja. Silakan kawan-kawan boleh mulai menulis gitu ya. Nah, ya. Saya kira ini kira-kira contohnya. Kalau ada yang mau bertanya sebelum kita mulai. Halo? Ya. Kak Rizal. Enggak ya. Ini bentuk rilis ini apakah harus seperti itu? Paten udah baku begitu yang seperti yang di screenshot ini, yang screen yang itu. Oh enggak.
Ya, enggak baku. Jadi prinsipnya rilis itu saya kira yang paling yang baku tuh rilis itu modelnya kayak berita lah. Artinya yang kita menyampaikan informasi terbaru dari kita yang kita ingin diberitakan oleh yang kita ingin diberitakan oleh media gitu ya. Bentuknya bisa seperti berita. Kalau yang saya contohkan ini bentuk yang apa namanya pointer. Jadi kita bisa buat bentuknya seperti apa. Intinya apa yang kita ingin diberitakan oleh media itu kita sampaikan dalam rilis gitu ya. Tapi catatannya kita harus buat itu cukup menarik ya sehingga media atau jurnalis mau memberitakannya gitu ya. Nah, yang baku itu adalah beberapa ini pointers di sini Kakak Afrizal yang saya sebut. Jadi nama dari dokumen yang kita kirimkan itu disebut tuh. Oh, ini rilis misalnya ini. Ini rilis nih siaran pers dia tulis di sini ya. Berarti supaya orang tahu persis bahwa oh ini siaran pers itu perlu ada itu baku. Kalau di sini dia bilang kalau yang sebelah sini dia bukan bilang rilis, ini undangan peliputan media gitu ya. Jadi ini yang baku. Jadi dia beda nih. Kalau ya misalnya gitu lihat ya. Oh ini undangan peliputan media. Berarti dia bukan rilis ini, dia undangan. Jadi dia mengundang wartawan. Kalau ini rilis nih. Jadi yang baku terus ada itu tulisan bahwa ini rilis. Jadi wartawan tahu bahwa ini rilis. Lalu kedua yang juga baku itu lembaga, nama lembaga. Oh, oh siapa ini apa namanya Lingkar Madani misalnya di sini. Jadi begitu baca wartawan tahu bahwa oh ini siaran pers yang ngirim itu Lingkar Madani. Itu baku ya saya kira. Lalu kemudian tanggal itu juga baku Kakak Afrizal dan kawan-kawan. Tanggal rilis itu baku karena tanggal rilis itu akan menjadi acuan bagi wartawan atau jurnalis ketika mereka menulis berita gitu ya. Karena aspek dalam berita yang utama yang penting informasi yang penting yang harus ada dalam setiap berita itu tanggal termasuk ya when aspek when itu penting jadi tanggal itu harus baku dalam rilis itu harus ada. Setelah itu konten itu kita bisa tulis seperti apa tidak baku tapi kalau saya sarankan ikuti metode penulisan berita gitu ya karena itu akan lebih bagus. Lalu kemudian hal yang baku yang lain itu di bawah kontak person ya kontak. Jadi setiap rilis yang dia kirim itu harus menyertakan kontak atau nama dan nomor telepon atau WA atau paling paling bagus sekarang itu WA atau email ya. Tapi WA saya sarankan WhatsApp, nomor WhatsApp orang yang bisa dengan segera dan setiap saat dihubungi oleh wartawan ketika mereka tertarik untuk memberitakan rilis. Jadi kalau kita kirim rilis, lalu wartawan terima, lalu kemudian wartawan merasa oke ini menarik banget, saya mau tulis, tetapi rasanya bahan yang dia kirimkan ini tidak cukup lengkap untuk gagasan saya. Jadi saya harus menghubungi mereka kembali untuk mendapatkan bahan tambahan, misalnya atau konfirmasi tambahan untuk menulis berita ini. Nah, itu dia harus jelas dari rilis itu sudah harus ada nama orang dan alamat orang yang bisa dikontak dengan mudah. Ya, saya tekankan bisa dikontak dengan mudah karena banyak rilis yang juga misalnya ada kontaknya tetapi yang dikasih itu nomor telepon kantor misalnya atau email yang kalau ditelepon itu tidak bisa dengan segera menemukan orangnya bahkan ada orangnya yang terima itu resepsionis dia nggak tahu orangnya kemana dia nggak tahu bagaimana dia bilang saya carikan sebentar tapi begitu lama wartawan tunggu sudah sekian 10 menit 5-10 menit begitu nggak kembali artinya ya wartawan tutup aja teleponnya dengan udah kita lupakan dari situ misalnya atau email ya oke email saya begitu wartawan tertarik merasa ini karena ini berita cepat dia harus bikin beritanya itu hari ini kalau bisa sejam ini misalnya lalu kemudian dia menghubungi narahubung itu ya atau kontak personnya itu tapi karena yang ada cuma email dia kirim ke email tapi karena kontak personnya itu barangkali buka emailnya sehari sekali gitu ya sampai sore gitu jadi sampai sekian waktu setelah kayak jurnalis kirim itu tidak ada jawaban ya udah itu juga akan di drop oleh jurnalis gitu jadi itu ya Kak Afrizal ya ada poin-poin menurut saya yang baku yang penting yang harus ada dalam dalam rilis yaitu pertama itu nama organisasi kedua nama dari dokumen yaitu rilis ya siaran pers misalnya 3 tanggal rilis itu dibuat lalu keempat kontak person ya dengan kontak saya sarankan WA aja nomor WA itu paling paling bagus saat ini kira-kira itu ya Kak Afrizal Ya Pak, makasih Pak. ya ada yang lain kalau nggak ada saya kira mulai sekarang ya Maaf Pak Philip, ya silakan Awal. ini temanya bebas Pak. bebas pokoknya relas apa apa peristiwa yang apa kejadian apa yang ada di organisasi masing-masing mau yang mau diberitakan mau disampaikan kepada publik silakan Boleh menggunakan yang sudah ada juga ya Pak. boleh menggunakan yang sudah ada juga boleh apa namanya yang dikarang-karang juga boleh tetapi sebaiknya kalau ada yang real aja nggak apa-apa yang
peristiwa terakhir, kejadian terakhir, kegiatan terakhir aja misalnya dibuat rilisnya nggak apa-apa. Ya, Oke. Bung Philips, ini Kawal nanya, ya. eh, kira-kira untuk rilis pers itu harusnya berapa lembar ya? Sebenarnya tidak ada batasan ya soal berapa lembarnya, tetapi saya sih menyarankan jangan panjang-panjang kalau rilis pers. Ya, jangan panjang-panjang. Satu halaman atau maksimal 1,5 halaman itu sudah cukup ya. Ya, apa namanya? Jadi mungkin kalau bisa 1 halaman aja rilis ya. Itu ya, nggak perlu panjang-panjang. Jadi, tapi untuk latihan ini sih menurut saya sih nggak usah panjang-panjang ya. Untuk latihan ini ya 3 alinea atau 4 alinea udah cukup ya kawan-kawan ya. Kira-kira rilisnya. Ya, saya tadi barusan ngupload tulisan press release. Ya, Nah, itu kan kalau untuk kebutuhan media itu biasanya itu kan apa dia ya cukup menukik ya informasi yang dibutuhkan sama si media. Nah, kadang-kadang kita itu kan NGO itu kan ya, kalau buat rilis itu kan NGO itu kan pengen utuh gitu informasi yang disampaikan tuh pengen utuh. Itu kadang-kadang rilis yang kita kirim itu sama si media itu diedit dengan kebutuhan dia lah penyampaian media. Nah ini kadang-kadang menurut kita dari NGO itu ini pesan-pesannya itu nggak nyampe gitu. ya. Nah, jadi apakah ada pembeda antara rilis yang untuk pemberitaan dengan rilis yang sifatnya itu untuk apa ya pencapaian laporan riset kah, analisa kah gitu-gitu. Apakah ada pembedaan? Karena lebih senang satu kalau kita misalnya media briefing dengan media sering apa ya sering rilis yang kita sebarkan itu cenderung tidak dipakai dia bahkan konfirmasi ulang wawancara dan segala macam. Jadi gimana tuh membedakan itu? Itu ada contohnya saya udah kirim kemarin kita barusan rilis gitu kan. Oh ya, saya coba lihat ya. Yang mana judul yang mana? Kakak Transmisi. Press release Mas. Bertanggapan audit LHP itu ya. Iya betul itu. Gini, sebelum begini, sambil kita tunggu kawan-kawan lain, begini, saya jawabkan yang pertama. Bahwa tentu saja wartawan tidak harus menulis sesuai dengan angle atau persis seperti yang kita tulis ya Kakak Premis ya. Mereka punya kebebasan untuk memilih apa yang mereka anggap penting, apa yang mereka anggap menarik untuk diberitakan. Gitu ya. Jadi bukan cuma rilis kita, siapapun rilis bahkan kadang-kadang kami itu sering diprotes juga sama sama pejabat misalnya. Kita wawancara dia maksudnya dia bercerita tentang hal-hal yang lain kok kita justru memberitakan hal-hal yang lain menurut dia itu tidak penting, tidak perlu. Jadi saya kira memang itu 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 yang namanya apa namanya kebebasan pers ya. Media punya punya cara sendiri, punya 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 pilihan sendiri. Ya. Jadi memang tidak perlu kita memang yang kita bisa lakukan untuk memastikan bahwa media menggunakan atau menulis rilis sesuai dengan angle yang kita pilih itu adalah kita coba membuat atau memilih angle yang benar-benar tadi seperti saya bilang selaras dengan news values ya news values itu jadi kira-kira ini sesuai dengan apa yang memang lagi tren apa yang sedang terjadi apakah informasi ini penting bagi masyarakat luas dan sebagainya gitu ya kakak transmisi jadi memang kita nggak bisa memaksa media untuk apa namanya menulis sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, tapi bagaimana? Tapi kalau begitu, saya nggak mau dong. Saya mau rilis, tapi saya nggak mau media itu menulis tidak seperti yang saya inginkan. Nah, kalau begitu, mungkin sebaiknya tidak menulis rilis. Gitu ya, Kak Termis ya. Kalau kita tidak ingin media itu menulis tidak sesuai dengan angle yang kita pilih, maka kita sebaiknya jangan menulis rilis. Karena ya nanti kalau dia menulis dengan angle yang beda kan kita merasa tidak cocok kan, kita selek. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada dua hal yang lain yang bisa kita lakukan. Misalnya pertama ada beberapa hal. Pertama ya udah kita coba menulis opini. Bikinlah kolom gitu tentang dengan ide Anda bikin aja kolom, lalu kirim ke media, mudah-mudahan itu diterima. Kalau kolom itu tidak diedit sama media, dia tidak pilih-pilih. Dia cuma punya dua pilihan, dia akan terbitkan itu atau dia menolak untuk terbitkan itu. Ya, kalau kolom.
Jadi kita bisa bikin kolom. Oke, kita bisa bikin kolom, kita kirim. Tapi ini bukan materi kolom, misalnya. Ini materi berita. Saya ingin masuk di berita, tapi saya ingin dia dia bukan kolom, tapi saya ingin dia diberitakan. Nah, itu misalnya ada beberapa cara yang lain. Kita bisa misalnya membuat konferensi pers, ya. Kakak Tarmizi misalnya mengundang wartawan aja, jadi tidak kirim rilis, tetapi mengundang wartawan, bikin acara tertentu, di situ dijelaskan apa yang diinginkan. Ya, dengan harapan kalau dalam bentuk konferensi pers, apalagi konferensi persnya terbatas, wartawan yang nggak banyak, interaksinya lebih lebih intens, Kakak Tarmisi dan kawan-kawan bisa menjelaskan secara lebih baik informasi yang ingin disampaikan kepada media, sehingga dengan harapan mereka nanti bisa memberitakan sesuai yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau konferensi pers kita rasa oke, tapi juga ini juga apa namanya akan juga tidak terlalu meyakinkan, karena akan ada banyak media yang saya undang. Pilihan lain misalnya Kakak Tarmisi bisa berkunjung ke media. Jadi kalau kenal sama wartawan atau bisa bikin surat ke media, kami dari organisasi ini, kami punya bahan ini, kami berkunjung untuk menceritakan beberapa hal yang menurut kami penting, yang kami harapkan bisa itu sah-sah aja. Jadi kunjungan media, ya, gitu boleh pilihannya. Jadi kira-kira itu pilihannya. Jadi kalau tanya bagaimana caranya supaya rilis itu diterbitkan apa adanya seperti yang kita buat, itu tidak ada jaminan, ya Kakak Tarmisi. Nah, jadi itu ya kira-kira jawaban saya. Terima kasih Mas Philip. Terima kasih. Ya, kita tunggu ya kawan-kawan yang lain ya semuanya ya. Oke, oke. Kawan-kawan ya. Nah, sudah ada beberapa tulisan yang masuk ya, saya lihat itu ada 4 ya yang sudah masuk. Mungkin satu persatu ya. Mungkin dari yang paling atas ya. Yang paling pertama masuk itu belajar susan hutan sosial ya. Paling pertama masuk itu ya. Belajar hutan sosial di tengah pandemi. Coba kita lihat ya. Ini dari Awaludin ya. Ya. Ya, Kak Awaludin. Saya sudah baca ini ya. Saya udah baca. Jadi ini opini. Dia ini opini, atau bisa opini, bisa juga feature ya. Saya kira antara di tengah-tengah itu. Tapi ini saya sudah baca. Ini Kakak Awaludin menurut saya sih ini oke ya. Ini oke. Nanti kita akan bahas sedikit detail tentang beberapa hal yang ditulis. Tapi saya baca secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Ini menarik. Ini oke. Karena kalau dimaksudkan sebagai opini, ini barangkali dia masuk dalam jenis explanatory ya. Jadi dia bukan argumentatif, bukan juga persuasif, tapi sebenarnya dia menceritakan, yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh Kementerian KLH sebenarnya di apa namanya di tengah pandemi, sebenarnya untuk mungkin membantu CSO ya, yang bergiat di bidang hutan gitu ya barangkali ya, untuk apa namanya bisa bekerja dari rumah. Kalau kalau saya baca tulisannya Kakak Awaludin ya. Jadi sebagai sebuah explanatory kolom ya, itu menurut saya sih ini oke. Cuma pertama mungkin terlalu panjang ya Kakak Awaludin ya. Kalau mungkin untuk media internal, kalau untuk media internal menurut saya sih nggak masalah. Tapi kalau untuk media mau dikirimkan ke media massa, pertama dari sisi panjang pendeknya ini terlalu panjang ya, 1.200. Saya lihat ini terlalu panjang ya. Mungkin bisa dikurangi menjadi sekitar 800 ya. 800 kata, ini sekitar 1.200 kata. Kemudian tadi, tapi kalau untuk media umum ya, itu juga agak sedikit lebih, agak ini apa gaya ceritanya ini sedikit terlalu terlalu eksklusif gitu ya Kakak Awaludin ya. Sehingga memang ini lebih tepat, menurut saya lebih tepat untuk komunitas tertentu barangkali. Misalnya ini bisa untuk, misalnya ada websitenya Kementerian KLH bisa, atau kalau misalnya ini untuk apa namanya website atau komunitas yang tergabung di sini, itu bisa. Tapi kalau untuk umum barangkali saya nggak tahu apakah mungkin kalau media lokal gimana. Tapi kalau misalnya di Tempo kalau dikirim ini kayaknya ini dari sisi angle, dari sisi cakupan, kalau kita ada istilahnya magnitude ya, magnitude dan kedekatan ya, keluasan dan kedekatan ini nggak masuk gitu ya kata Auludin ya. Saya kira dari sisi ini saya kira mungkin ini lebih tepat media media lokal. Nah, kemudian dari sisi
jalan alur alur tulisan ya, alur alur cerita menurut saya sih udah oke ya. Serta saya cukup tertarik ya dia menceritakan pengalaman dia Kakak Awaludin ketika COVID ya. Lalu bagaimana KLH memfasilitasi mereka ya untuk berkegiatan melalui platform ya, platform digital. Itu jadi ini oke. Saya nggak bisa bicara detail, cuma sepintas ada beberapa hal yang mau saya kasih catatan. Misalnya nanti nanti saya akan kasih catatan agak detail. Kemudian ya, nanti saya akan setelah ini saya akan baca lagi, saya bikin catatan detail, saya kirim ke pribadi-pribadi. Tapi secara umum misalnya saya masih menemukan kata Awaludin ada kalimat banyak sebenarnya, tapi salah satu contoh kalimat yang panjang sekali. Ya, mungkin kalau masih ingat kita pernah bahas di depan, bahkan sejak hari pertama, itu sebuah laporan atau tulisan efektif itu sebaiknya jangan terlalu panjang-panjang kalimatnya, karena itu akan membuat orang yang baca itu kesulitan. Ya, ini ada 70 kata di sini. Ya, itu terlalu panjang menurut saya, kata Auludin. Ya. Ada beberapa lagi bagian lain, tapi sebagai contoh, saya bilang kalau kalau memang ingin memperbaiki tulisan ini, misalnya menurut saya sih kalimat-kalimat yang semacam ini dipotong aja menjadi pendek. Di tempat kami itu biasanya saya kira 17 kata itu udah sudah cukup panjang, itu udah maksimal lah untuk sebuah sebuah kalimat yang efektif ya. Gitu. Kalau lebih ada nama dan segala macam mungkin sampai 25 masih oke ya. Tapi kalau sampai 70 menurut saya itu kepanjangan ya. Nah, ini perlu dipotong lagi dijadikan 2-3 kalimat, saya kira masih nggak masalah ini. Kemudian ada yang saya temukan misalnya ini secara selintas tadi ada kalimat yang menggantung ya. Walaupun ini kan sebenarnya pengandaian ya. Jadi biasanya dia ini frase awal dari sebuah logik tertentu ya, misalnya jadi walaupun ini dia begini, walaupun sakit dia tetap masuk bekerja, walaupun waktunya terbatas dia bisa mengerjakan tugasnya sampai selesai, walaupun jadi selalu selalu ada begitu ya kalau kita menggunakan kata walaupun ya, meskipun, walaupun gitu ya. Nah, di kalimat sini kata Afrizal ini menggantung, ini tidak ada frasa apa namanya, jadi kalau kita bilang tesa antitesanya itu enggak ada tuh kalimat berikutnya itu, ya nggak ada. Jadi dia walaupun pada awalnya saya pribadi sebenarnya sedikit ragu dengan pelaksanaan pelatihan ini karena bisa datang dari berbagai pelosok yang memiliki keterbatasan jaringan telekomunikasi dan koneksi internet yang tidak stabil. Ini belum selesai kalimatnya ini, ya kan? Ya. Tapi misalnya di sini kan harusnya bisa diselesaikan. Tapi uh, misalnya uh, saya, tapi akhirnya saya gembira karena ternyata dia gitu ya, misalnya itu bisa ya. Jadi ini kalimat belum selesai ya Kakak Afisal ya. Dan saya kira mungkin saya cuma temukan ini, saya kira mudah-mudahan tidak ada tempat lain ya. Nah, ini kira-kira. Nah, ini berangkat secara selintas yang saya bisa kasih, saya bisa bahas tentang tulisan ini. Ada tanggapan Kak Awaludin sebelum kita pindah ke tulisan yang lain? Ya, makasih Bang Philip sudah direview tulisannya. Ya, jadi saya kira ini oke ya, secara oke, saya kira. Cuma ada beberapa catatan tadi yang ini ya, kayak begini, saya kira ini sebenarnya masalah penting ya, jangan ya. Ini klaim ini kayaknya menggantung ini, belum selesai kalimat ini. Ya, Siap, siap. oke. Saya pindah Eh, ya. jadi Bang Philip memang ini tulisan sebenarnya betul Bang Philip tadi bilang ini tulisan sudah saya buat cukup lama sebenarnya waktu COVID begitu ya. Ya, Saya minta tanggapan memang sama Bang Philips. Jadi memang ini tujuannya khusus Bang Philips memang. Jadi kenapa agak sedikit panjang? Memang ada tidak diperuntukkan untuk ini sebenarnya untuk berita sebetulnya. ya, Jadi memang untuk semacam membuat buku dari berbagai tutor gitu di mana di kegiatan KLHK itu gitu. Jadi memang jadinya panjang memang Bang Philips. Jadi ya, kalau tulis tapi sebenarnya ini harapannya ini tulisan feature sebetulnya ya, buat ya, feature gitu. ya, ya. Saya kira Jadi betul ya ya. ya, ya. Saya kira kawan-kawan bisa lihat yang lain, bisa lihat ya. Saya kira ini saya coba. Ini yang saya tadi sampaikan. Ya, ada yang menggantung di sini ya. Ini mungkin ini saya kira mungkin karena mungkin Betul kecapean atau betul. apa. Lalu di sini ada yang saya kuningin ini kalimat sorry, yang panjang ya. Harusnya bisa dibuat pendek, dibagi-bagi menjadi 2-3 kalimat. Itu ya. Oke. Ya, Siap siap. saya pindah yang berikut ya. Yang berikut
ini dari aksi YKN ya, Konservasi Alam Nusantara. Jadi dari sisi pertama dari sisi format menurut saya sini udah oke ya. Jadi kita tahu ada hindernya di sini. Kita tahu ini dari Lembaga Konservasi Alam Nusantara, ini siaran pers, lalu ada judulnya, lalu ada tanggal siaran persnya, ada tempat siaran persnya. Saya kira ini udah oke, standar. Lalu kemudian di bawah itu ada narah hubungnya. Nah, cuma narah hubungnya ini saya sih seperti yang saya sampaikan sana tadi, sebaiknya nomor WA ya, kawan-kawan ya. Sebaiknya itu lebih mudah sekarang bagi wartawan sekarang. Jadi nomor WA itu kenapa nomor WA? Karena itu bisa dihubungi dengan mudah ya, dan bisa ditangkapi setiap saat ya. Kalau email ya kadang-kadang ya kalau kalau yang narah hubungnya itu tidak buka email dalam waktu yang lama itu akan kelewat. Sementara bagi wartawan dia membutuhkan waktu yang cepat untuk mendapatkan tanggapan. Gitu ya. Jadi saya kira mungkin narah hubungnya ini sebaiknya pakai WA, nomor WA. Juga ini oke ya menambahkan foto. Saya kira ini bagus karena nanti kalau memang medianya mau buat foto, mereka sudah punya foto nih ya dengan ada keterangan juga. Saya kira sudah oke ya fotonya ya. Sudah oke. Tapi saya sih menyarankan begini kawan-kawan untuk foto ya. Kalau mau mengirim foto sebagai penyerta untuk press release, oke dimasukkan begini. Tapi sebaiknya juga bisa kalau lewat email dikirimkan terpisah supaya ukuran fotonya bisa lebih besar gitu ya kawan-kawan. Karena ini nanti berkaitan dengan pemuatannya di media. Kalau itu media online barangkali saya kira nggak terlalu besar nggak apa-apa, bisa disesuaikan ukurannya. Tapi kalau untuk media cetak dia membutuhkan foto dengan resolusi yang besar. Ya, karena itu kalau lewat email mengirimkan foto secara dalam dalam file yang terpisah itu akan lebih membantu gitu ya. Itu soal soal beberapa poin yang tadi. Kemudian soal isinya, konten, saya baca, menurut saya sih ini oke ya, nggak ada masalah ya. Ini bagus ya. Aksi kolaboratif bersih pantai di kawasan Taman Ronggolade, cuma mungkin judulnya barangkali kurang 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 bercerita gitu ya. Barangkali mungkin akan lebih bagus kalau di judul ini kita mungkin jelaskan siapa sih yang bercerita, misalnya yang membersihkan ini. Dalam rangka kaum muda konservatif, UPD sama soalnya menggelar aksi bersih bersama siapa gitu ya. Ini ada Uniqlo ini kan sebenarnya ini kawan-kawan ya, saya kira ini ada poin yang penting di sini. Uniqlo ini brand yang dikenal oleh oleh masyarakat luas ya. Saya kira ini perlu dipakai sebenarnya. Mungkin misalnya kita bilang apa namanya Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Uniqlo bersihkan ya pantai di kawasan Taman Nasional Wakatobi. Jadi eh, ada ada aspek membersihkan kawasan, tapi juga ada yang dijual di sini. Misalnya soal yayasan, barangkali kalau yayasan itu mungkin media tidak terlalu tertarik ya, karena ya ini kayak kayak beriklan seperti kalau nama perusahaan itu juga terlalu beriklan. Tetapi ada nama Uniqlo di samping sini, meskipun ini juga nama brand, tetapi Uniqlo itu bersihkan sampah di Wakatobi. Nah itu ada daya tariknya di situ. Jadi mungkin daripada pakai aksi kolaboratif bersihkan pantai, langsung aja pakai nama Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan apa nama Uniqlo bersihkan pantai eh, di kawasan Taman Nasional Wakatobi, gitu ya, saya kira. Kemudian isi seperti saya bilang tadi, secara isinya udah oke, cuma barangkali penulisannya saya sarankan misalnya tadi mungkin tidak perlu pakai latar belakang dalam rangka mengurangi sampah plastik di samping itu ini kepanjangan latar belakangnya. Kegiatan ini juga udah. Jadi mungkin langsung aja sesuai dengan judul yang saya sarankan di sini. Misalnya Yayasan Konservasi Alam ya, yang didukung oleh Uniqlo Indonesia menyelenggarakan aksi bersih-bersih pantai ya, Taman Nasional Ujung pada 20 dan 90 Mei dan itu. Jadi dalam rangka itu nggak perlu dulu gitu, nggak perlu dulu. Kalau kita langsung dengan mengatakan bahwa kita bersih-bersih pantai, ya orang tahu itu dalam rangka membersihkan pantai ya misalnya gitu. Jadi itu duluan baru dibawa ya target program ini terutama utamanya atau dimaksudkan untuk membersihkan plastik segala macam. Lalu itu ya dan seterusnya penjelasan tambahan di bawah saya kira ya. Mungkin juga penting saya kira mungkin untuk alinea awal ya paling tidak untuk 2-3 alinea awal itu mungkin data itu sudah dimasukkan juga kira-kira soal kenapa kenapa kita merasa perlu membersihkan plastik, kenapa kita merasa
perlu membersihkan plastik itu saya kira paling tidak di alinea ketiga dua atau ketiga itu harus masuk gitu ya. Sebenarnya di sini sudah ada data ya di alinea keempat ya, saya kira ini kerap menjadi tapi ini data historis ya ke belakang. Mungkin perlu di sini ya sedikit data terbaru, misalnya soal soal apa sih seberapa banyak sampah lalu apa akibatnya gitu ya. Itu mungkin diceritakan sedikit sehingga memberikan value tambahan, nilai penting bagi rilis yang kita kirim ke wartawan ya. Dan kemudian yang soal data ini saya kira ini oke banget kita memberikan ini. Lalu ada perbandingan sebenarnya untuk ini kan hanya angka nih. September kita terdapat ini KG setara dengan 87 sampah rumah tangga atau tapi apa namanya, apa arti sampah sebanyak ini bagi wilayah itu gitu loh. Mau apakah ini sudah menutup semua sisir pantai sehingga terlihat itu yang perlu disampaikan. Sehingga ada bayangan bahwa oh ini memang parah, sampah ini membuat Wakatobi memang jadi buruk atau gitu ya. Saya kira mungkin itu penting. Ya lalu yang lain ke bawah saya kira itu oke. Kemudian kemitraan untuk kelestarian alam, tambahan saya kira oke Uniqlo. Ini saya kira juga makin tadi saya bilang karena kita ini Uniqlo ini bisa kita jual di atas, jadi mungkin kita bisa naikkan ke atas, jangan di bawah ya. Ini kegiatan tambahan ditaruhkan di bawah. Saya kira karena wartawan kalau dia baca rilis itu mungkin yang akan dibaca dengan sungguh-sungguh itu cuma 3 sampai 4 alinea pertama gitu loh. Sehingga mungkin ini kita perlu naikkan ke atas tentang kerjasama dengan Uniqlo itu sedikit di atas supaya menjual gitu ya. Ya, kemudian yang lainnya di bawah itu oke. Lalu saya kira ini oke juga tentang YKN. Saya kira oke ya. Jadi kita karena ada perilis yang lain itu seringkali mereka menaruh informasi tentang organisasi itu di atas. Kalau saya sih menyarankan yang seperti ini ya. Di ujung aja. Informasi tentang organisasi di ujung rilis ya. Saya kira itu kira-kira ya sambil karena waktu kita terbatas. Begitu. Ini yang buat Mbak Kakak Adia ya. Mas Adia, Pak. Oh, Mas Adia. Ya, Kakak Ya, Pak. Adia ya. Saya kira oke ya, kira-kira begitu kira-kira tanggapan saya ya. Jadi secara dari sisi formatnya udah oke, alurnya juga udah oke, cuma saya menjalankan sedikit revisi atau apa namanya editing dalam hal penulisannya ya dengan memanfaatkan nama nama unik. Jadi judulnya kita ubah aja langsung nama yayasan dan Uniqlo, lalu kemudian di lead-nya itu juga diubah langsung kegiatannya. Jadi jangan jangan mulai dari karena ini kita langsung kegiatannya. Jadi langsung aksinya yang kita tunjukkan. Kira-kira itu ya. Sekarang yang berikut ya. Ya ini nah ini dari sisi format dulu ya. Format seperti saya bilang tadi ini sudah ada siaran pers ya, ada tanggal di sini. Oke, ada Jakarta, ada judul. Cuma mungkin yang kurang itu ada header ya. Kita nggak tahu apa namanya yang kirim rilis ini siapa. Gitu ya. Kita nggak tahu yang kirim rilis ini siapa. Menurut saya sih perlu ada tuh header di sini. Saya sih kalau dari siaran pers ini dari isi siaran saya orang bisa menduga oh ini rilis dari DVW ya. Ya, DVW benar ya. Nah, ini yang nggak jelas ya siapa pengirim rilisnya. Itu nggak ada di atasnya ya, kawan-kawan. Nah, ini dari sisi format ini yang kurang. Itu perlu ada di header saya kira. Lalu siaran pers, lalu judul edukasi risiko kerja dan indikator kerja paksa lalu di bawah ya mungkin kita lihat di bawah tentang oh ya DVF ya. Saya kira ini ada berarti benar itu DVF Indonesia, DVW Indonesia. Kira oke, kontak person oke, saya kira ini nomor WA pasti juga, email saya kira oke. Oke, saya kira dari sisi format ini juga oke, cuma tinggal itu ya saya kira perlu ada header lah. Ya, coba mungkin biasakan kawan-kawan kalau bikin bikin rilis kita punya header yang apa namanya representatif sehingga tampak formal dan apa namanya punya bobot ya, rilis itu. Ya, jadi punya bobot jadi kayak gitu. Seperti yang tadi kita lihat juga ada di atas gitu. Sehingga kalau rilis semacam ini aja kadang-kadang orang merasa ini jangan-jangan ini cuma forwardan gitu loh, nggak jelas gitu. Apalagi kalau formatnya Word ya, gitu ya. Jadi itu lalu edukasi risiko kerja dan indikator kerja paksa bersama nasional. Judulnya juga tidak terlalu ini ya kuat ya judulnya ini. Edukasi risiko itu maksudnya apa? Edukasi risiko itu maksudnya apa? Kemudian dan indikator kerja paksa bersama nasional ini tidak jelas siapa yang diedukasi, gitu ya. Siapa yang diedukasi dan sebagainya itu nggak jelas. Nanti coba kita baca alinea pertama. DVW Indonesia melalui National Fisher Center, Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan Basic Safety Training plus
2, kegiatan ini dilaksanakan di kantor pelabuhan coba diikuti oleh peserta 122. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi Direktorat Kapal Perikanan Alat Tangkap ini. Kepala Pelabuhan Planning Infrastruktur menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan yang diselenggarakan tahap 2 ini diselenggarakan tanpa pungutan biaya. Pelatihan diadakan tanpa pungutan biaya. Ya, ini hanya akan dilaksanakan di mana peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan mengenai dasar keselamatan kapal, tapi juga mendapatkan kunjungan ke Poltek. Menurut saya harusnya sih kalau ini menyangkut keselamatan pelaut ya, pelatihan pelaut ini harusnya cukup menarik sebenarnya. Tapi eh, angle yang kita pilih, lead yang kita pilih, menurut saya kawan-kawan, menurut saya ini kurang kurang kuat ya, karena dia mengutamakan peristiwanya. Nah, dia mengutamakan peristiwanya, tapi dan tidak padahal seharusnya yang diutamakan menurut saya sih untuk konten yang ini untuk peristiwa ini yang harus kita utamakan itu adalah pentingnya pelatihan ini bagi bagi para seafarer. Ini untuk pelaut kan sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin dan saya begitu saya baca bahwa tapi itu baru baru tertangkap mungkin kira-kira di bawah ya setelah alinea ketiga ya. Mungkin judulnya juga bisa diubah nih kalau saya boleh sarankan tentang misalnya apa para pelaut atau para pelaut pelaut di mana ini pelaut di nah ini juga tidak jelas soalnya kurang terlalu jelas ya misalnya ikuti 120 peserta nih peserta dari mana siapa gitu kawan-kawan kalau saya sih menyarankan misalnya begitu pelaut Indonesia atau pelaut Indonesia yang tergabung dalam National Center Fisher Center itu mengikuti pelatihan uh, Basic Safety Training Fisheries ya kelas 2 di Jakarta. Jadi kita langsung langsung mulai itu. Jadi bukan GWW gitu loh. Dalam pelatihan ini para pelaut diajarkan tentang cara begini-begini. Nah, lalu pelatihan ini dilakukan oleh diselenggarakan oleh DVW Indonesia bekerjasama. Jadi menurut saya sih mungkin itu sebaiknya sehingga uh, yang kita tonjolkan itu bukan bahwa DVW menyelenggarakan ini bersama dengan direktorat dan sebagainya, tapi yang kita tonjolkan ini adalah pelaut yang mendapatkan pelatihan keamanan gitu loh mereka dari mana aja. Nah dalam angle itu lalu saya kira menjadi penting untuk kemudian mungkin langsung sebelum apa nama kepala pelabuhan mengatakan itu langsung di alinea kedua barangkali kita jelaskan kenapa pelatihan ini penting gitu ya. Jadi mungkin agak ada data soal kecelakaan di laut dan sebagainya gitu ya. Gitu ya. Baru baru masuk ke kutipan pelatihan tambah pungut biaya dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sarankan mengenai kontennya ya. Ya apa namanya? Nah ini sebenarnya ibu mengenai prosedur keselamatan dalam kapal. Ya ini ya ini juga. Tapi saya kira mungkin oke ini juga penting ya mungkin sebagai penjelasan yang saya maksudkan di atas. Tapi mungkin perlu data ya data tentang. Jadi kita bilang ada risiko yang diawali oleh yang di ya, pada para anak buah kapal ya. Tapi kita tidak punya informasi yang real tentang risiko itu. Nah, harusnya kalau kita bisa kasih dengan data soal kecelakaan di kapal dan sebagainya karena ketidakpahaman soal apa namanya safety dalam fisheries itu akan membuat tulisan ini kemudian punya jejak punya dasar yang kuat bagi wartawan untuk kemudian oh iya ya betul berarti ini penting ya ini menarik ya. Ya, karena kalau kemudian ini diterima dari sekedar oh ini sekedar acara yang dilakukan oleh DVW dan mereka mau supaya kegiatan mereka itu diberitakan tanpa ada hal yang penting di sana itu ya biasanya ditinggal oleh wartawan ya kawan-kawan. Jadi saya kira itu penting untuk tadi. Itu kira-kira tanggapan saya barangkali untuk tulis ini. Ada tak ada mau ada yang dulu siapa ya? Nah, ini juga saya kira oke ya di bawah ya apa namanya. Ini apa namanya? Profil lembaga di bawah terus kontak personnya di bawah saya kira udah oke. Ya. Kalau ada kawan-kawan yang nulis kira-kira mau nanggapi, silakan ya. Saya buka yang satu lagi ya, yang berikutnya Ya, ya. terima kasih Pak Philips untuk Ya, tanggapan terkait tulisan saya. Kebetulan itu ya. tulisan pertama ya Oh untuk ya, di ya, kantor yang ini gitu. Jadi emang ya. sebetulnya biasanya kalau nulis rilis, aku suka kasih ada semacam gambaran data gitu ya di Mm, awal sih. Cuman mungkin mm, aku perlu diberikan saran juga mungkin Pak.
terkait kan lagi-lagi kalau untuk menarik perhatian Hmm, jurnalis ya, gitu ya, iya, paling nggak bisa berkait antara kenapa kenapa kegiatan kita menarik dikaitkan dengan kondisi hari ini gitu. Jadi iya, ada betul, itunya gitu. betul, iya, Nah, mungkin betul, aku perlu saran mungkin ya kalau masukin data seperti itu baiknya di sebelah mana? Apakah di awal alinea kah atau di awal ya, paragraf atau di sebelah mananya gitu? oh ya. Tadi saya usulkan kalau kalau memang kalau dari angle yang kamu pilih itu memang data semacam itu tidak terlalu penting karena yang angle yang kamu pilih itu angle-nya angle peristiwa, jadi angle pelatihan aja Ya. biasa. Tapi kalau Heeh. kalau mengikuti angle yang saya sarankan bahwa Mm-mm. bukan soal peristiwa yang penting, tapi bahwa memang pelatihan itu penting bagi para para seafarer, bagi para pelaut itu kan. Ya. Nah, jadi kalau angle-nya diubah seperti yang saya sarankan tadi, itu di alinea kedua itu data terkini tentang kecelakaan kerja itu saya kira udah penting dipaparkan. Tidak semua detail data, tetapi pointers beberapa data yang signifikan soal jumlah kecelakaan, gitu lah. Ya, kemudian soal jumlah pelayaran, jumlah apa namanya jumlah pelaut yang bekerja di kapal kapal tangkap, terus jumlah kecelakaan yang terjadi setahun terakhir, misalnya, kemudian jenis kecelakaan yang paling sering terjadi, misalnya gitu. Lalu kemudian kembali kepada pelatihan, lalu kalau pelatihan ini kemudian dimaksud untuk apa namanya untuk apa addressing problems yang dialami oleh para pelaut itu. Misalnya, gitu ya. Ya. Nah, Oke. lebih bagus lagi kalau misalnya apa ada infografis data yang kamu di samping ya, di samping rilis itu di satu tempat mungkin di tempat yang di kiri atau kanan atau mungkin di atau ruang khusus kamu mungkin lampirkan data infografis yang penting berkaitan dengan itu. Saya kira itu juga menarik. Kadang-kadang nanti kalau datanya menarik, kadang-kadang mungkin teks ya narasi yang kita butuh tidak diambil oleh wartawan, tapi dia langsung ngambil datanya aja. Itu nggak masalah, ya. Karena kan tujuan kita adalah karena tapi tetap dia pasti akan menulis soal latihan dan DW apa namanya DVW sebagai penyelenggaraan. Tapi mungkin angle-nya dia akan pilih berdasarkan data yang dilihat. Itu nggak apa-apa. Ya. Jadi saya kira menyajikan data itu uh, uh, termasuk salah satu hal yang bisa menarik wartawan. Tapi data-data yang signifikan ya, menarik menarik wartawan untuk kemudian memberitakan rilis kita. Itu ya, Mbak ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Pak Philips. Oke, ya, saya kira kemudian yang ini berikutnya, ini saya kira oke dari formatnya, menurut saya ini juga ada persoalan. Press release udah oke, ada judul, cuma tadi tidak ada headernya, kita tidak jelas apa yang nulis press release ini. Lalu di sini juga tidak ada tempat di mana press release ini dibuat, itu juga nggak ada. Jadi ini juga membingungkan wartawan nanti. Lalu tanggal juga nggak ada ya di sini ya, tanggal rilis nggak ada, jadi membingungkan. Nah, biasanya kalau kami wartawan menerima rilis yang seperti ini, kita nggak akan baca tuh kakak-kakak. Kami nggak baca itu langsung kami delete, kami buang karena menurut kami ini apa namanya yang nulis aja nggak serius gitu ya, yang nulis aja nggak serius pasti isinya jadi lebih nggak serius lagi gitu kan. Udah dibuang aja, di delete aja gitu. Jadi saya kira format ini menjadi penting. Jadi jangan lupa header, kemudian tanggal, nama udah ada, terus tempat rilis, lalu kemudian di bawah kita lihat apakah ini kontak person nggak ada ya. Kontak person itu ada email email dan WA, atau kalau WA aja paling penting saya kira. Jadi dari segi format ini kurang memadai ya. Saya kira ini belum belum press release yang menurut saya memadai. Terus judulnya perjalanan sinas fiktif modus korupsi korupsi yang berulang-ulang. Ya, yang berulang aja sebenarnya saya kira. Jadi judulnya tadi saya kira judulnya oke ya, perjalanan dinas fiktif modus korupsi yang berulang ya, ulang-ulang dihapus saja. Lalu hasil temuan BPK mencatat setiap tahunnya terdapat temuan terkait perjalanan fiktif pidana hampir berulang. Pada tahun 2022 temuan dari perjalanan dinas fiktif sehingga menyebabkan kelebihan bayar hasil uji petik. Jadi apa namanya tidak ada poin ya. Dari angle ini terus rilisnya ini sepertinya kurang ada poin tegasnya gitu ya. Dari apa sih sebenarnya yang mau disampaikan oleh rilis ini? Kan sebenarnya perjalanan dinas fiktif ya modus korupsi yang berulang. Mungkin kalau untuk tadi kita bilang di atas itu rilis itu biasanya formatnya itu adalah berita langsung, straight news. Karena straight news itu karakternya adalah poin utama dari apa yang mau kita sampaikan itu harus kita tegaskan di lead. Jadi kita tegaskan di judul, kemudian kita tegaskan lagi di lead. Sehingga ketika orang baca judul, itu kadang-kadang orang udah tahu beritanya, nggak perlu baca judulnya. Lalu ketika nggak perlu baca isinya. Atau paling tidak setelah dia baca alinea pertama, dia tahu apa poin pentingnya tanpa dia. Nah, sebenarnya sih ingredient ya bahan
dari poin penting itu sudah cukup ada di sini. Hanya mungkin penulisannya nggak kurang terlalu anu ya. Saya sih menyarankan misalnya ini ini langsung dimulai dengan, tapi persoalannya begini ya, ini langsung mulai dengan perjalanan dinas fiktif aja misalnya ya. Tapi juga siapa yang menyebutkan lembaga misalnya apa namanya, misalnya perangkat daerah. Jadi seluruh organisasi ini di Indonesia ya, misalnya para seluruh organisasi perangkat daerah di Indonesia misalnya itu sampai apa namanya sepanjang 20 tahun ada sekitar, saya kira mungkin akan lebih bagus kalau kita pakai jumlah ya, misalnya sepanjang 2020 tahun 2022 misalnya, eh, berapa jumlahnya misalnya 1.200 ya, atau berapa ya, sebanyak 1.200 ya organisasi perangkat desa ya, perangkat daerah gitu ya, OPD di Indonesia membuat ditemukan misalnya membuat laporan fiktif ya, fiktif perjalanan dinas misalnya, praktek ya misalnya nih koruptif ini, atau misalnya kita langsung BPK ya, Badan Badan Pemeriksa Keuangan ya, BPK menghitung praktek koruptif ini merugikan keuangan negara misalnya hingga Rp 3,17 miliar rupiah misalnya. Nah, misalnya kalau kita ubah seperti ini lead-nya, itu apa poin pentingnya itu langsung kita sampaikan sana. Oh, berarti rilis ini mau menyampaikan informasi hasil audit BPK tentang terhadap apa nama organisasi perangkat daerah ya, dengan temuan semacam ini. Dan menurut kita ini penting untuk di-highlight supaya mungkin kalau 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 wartawan ternyata belum baca, belum tahu, ini bisa jadikan bahan berita gitu ya. Tapi kembali kepada konten, menurut saya sih kalau kita bikin rilis semacam ini akan kan begini, kalau kita bikin rilis itu cenderung kita ingin supaya media mengutip rilis itu dari kita gitu ya, menyebutkan nama kita gitu ya. Nah, tapi kalau kita bikin rilis seperti ini akan repot bagi kita karena sebenarnya ini sebuah bahan yang ada di laporan BPK kan kawan-kawan ya, yang nulis ya BPK. Jadi wartawan ya akan cenderung ya udah dia lihat laporan BPK aja, dia kutip langsung dari BPK aja, dia tidak perlu tulis nama kita gitu ya. Oke, jadi seharusnya ada poin-poin penting juga yang kita sampaikan. Jadi di sini jadi bukan cuma menjelaskan hasil temuan BPK, tetapi kalau kita organisasi yang terpisah, kalau kita BPK ya, ini maaf, ini BPK atau bukan ya pasti ya. Jadi saya kira pasti ini bukan BPK. Jadi kalau 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 kita mau bikin seperti ini, menurut saya sih poin yang menjadi poin yang menjadi milik kita, informasi tertentu yang mau kita sampaikan, dan supaya reverse wartawan bisa reverse ke kita, itu harus perlu kita sampaikan juga di depan ya, gitu ya, itu cara saya. Karena sampai di sini kita masih berkutit dengan temuan BPK ya, kelebihan bayar sekira ini oke gitu, masih berkutit dengan BPK meskipun lebih bayar, catatan hitung seluruhnya para perjalanan dinas dilakukan oke, detail-detail saya kira ini oke, detail-detail semua itu, tapi saya kira juga terlalu panjang ya rilis ini. Terus ada AP dan BPK gagal cegah korupsi. Terus setelah mendapat perikatan. Nah, ini angle yang lain lagi ya, kawan-kawan ya. Jadi menurut saya sih ini rilis ini punya dua angle. Sebaiknya sebaiknya kalau memang ada angle yang terpisah itu bikin dalam rilis yang terpisah lagi. Menurut saya sebaiknya bikin dalam rilis yang terpisah. Jadi ini memang kalau kalau mau bicara soal WTP, predikat audit ya itu dikasih rilis yang berbeda ya. Ya, saya kira begitu aja sih kira-kira yang saya kasih komentar. Sebenarnya kontennya sih ini oke, cukup lengkap. Cuma tadi pertanyaan tadi sebenarnya kalau kita sampaikan saja begini, ini di mana lembaga nih? Juga tidak jelas saya sampai di akhir rilis ini saya juga belum tahu kira-kira yang mengirim rilis ini siapa ya? Lembaga mana ya? Oh, ini Eh, Fitra Rio ya. ya, oh ya. Oh ya, baru di sini saya dapat ini Fitra Rio ya. Nah, harusnya sih Fitra Rio itu sudah ada di atas ya.
Vitario sudah ada di atas. Bahkan di alinea pertama itu Vitario juga harus kita sebutkan, gitu loh. Apa poin, apa view, apa pandangan khusus Vitario terhadap kasus ini gitu loh. Jadi juga bukan cuma sekedar memaparkan bahwa ada temuan BPK, tapi Vitario harus punya pandangan tertentu terhadap pandangan ini supaya nanti ketika rilis ini dikutip, nanti ya kita wartawan punya obligasi untuk mengatakan bahwa ini dari Vitario. Karena kalau cuma sekedar menyampaikan apa namanya hasil dari BPK, wartawan akan mengutip BPK langsung gitu, gitu kan? Ya, saya kira itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin perumusan perumusan materinya yang barangkali perlu diubah gitu caranya. Sama ini angle-nya ini harus dua. Lalu sebaiknya tadi formatnya yang paling penting itu formatnya diperbaiki. Lalu soal Vitario itu di bawah itu perlu ada lah sedikit satu alinea tentang Vitario itu apa, lalu kontak personnya gitu. Ada komentar tadi, silakan coba kalau ada yang mau ditanggapi. Punya saya Pak, Bang Filipus dikirim lewat Kak Indah tadi, soalnya nggak bisa masuk di itu di apa Google Drive-nya. Oh, Udah yang saya mana ya? masukin di Google Drive. Dari sisi apa namanya format, saya kira ini oke ya. Ada header ya, kemudian ada tempat, ada tanggal. Nah, ini ada kontak person, ada WA, saya kira oke ya. Sekarang kembali, jadi saya kira secara format udah memadai ya. Staff Serve Conservation Camp Morotai memperkuat konservasi selancar dan pemberdayaan pemuda lokal. Gitu. Morotai Indonesia. Indonesia Locally Managed Marine Area. Oh, akan mengadakan Serve Conservation Camp Morotai Desa Burung Morotai Indonesia pada yang didukung oleh National Oceanic Administration NOAA melalui program konservasi selancar. Dalam event ini 30 peserta di Morotai akan mengikuti 5 kegiatan yang mencakup pelatihan selancar dan posisi dipandu oleh terus coba deh. Nah, akan belajar tentang keselamatan di laut, mengasah keterampilan, memahami konservasi. Pada akhirnya kegiatan tersebut akan memamerkan tujuan utama event adalah saya kira sih ini oke ya. Apa rilis kontennya sebenarnya sih promo ya, mempromosikan kegiatannya. Tapi ini cukup menarik ya. Kalau untuk Morotai barangkali cukup menarik karena di situ kita tahu itu daerah daerah selancar, terus pasti ada banyak orang di sana, anak muda di sana juga barangkali banyak yang berselancar, sehingga mungkin untuk media lokal acara ini, program ini juga akan menarik ya untuk dipromosikan gitu ya. Jadi saya kira dari sisi ke angle, dari sisi isi, ini mungkin oke ya untuk media lokal ya. Tapi barangkali karena ini promo, mungkin model tulisan itu harus lebih promotif ya. Karena kalau judul semacam ini, judulnya seolah-olah judulnya agak lebih agak apa ya judulnya? Saya kira judul ini memberi gambaran tentang ada diskusi, ada semacam sesuatu yang berkaitan dengan konservasi konservasi selancar dan sebagai macam. Tapi sebenarnya kan yang mau dipromosikan, diberitakan adalah bahwa kita kita lagi buat ini acara ya kan pelatihan pelatihan selancar gitu ya, gitulah dan itu gratis misalnya gitu kan untuk sekian orang. Menurut saya sih langsung aja begitu misalnya Surf Conservation Camp Morotai ini nama ya, ini nama lembaga ya, nama lembaganya kayak Surf Conservation ya, Kemah Konservasi Selancar ya, misalnya. Oke, jadi misalnya Kemah Konservasi Selancar, judulnya bisa langsung misalnya Kemah Konservasi Selancar adakan pelatihan misalnya keselamatan selancar atau apa bagi anak muda di Morotai misalnya atau apa. Jadi mungkin langsung gitu ya. Karena judulnya ini agak terlalu terlalu abstrak keluar daripada istilah dan tidak promotif gitu. Kalau saya jadi maksud saya kalau kita bikin itu sih berarti menarik ya. Langsung langsung mempromosikan itu. Lalu kemudian di alinea pertamanya di leads ya itu saya kira udah oke ya Indonesia Local Marine karena tapi langsung jangan langsung didukung segala macam ya barangkali langsung itu Indonesia Locally Marine Area misalnya akan mengadakan kemah konservasi. Oh, ini Indonesia Locally Managed Marine Area namanya LMA ya. Mungkin kalau LMA Indonesia misalnya akan mengadakan surf conservation camp. Surf conservation camp ini namanya, tapi barangkali mungkin sebelum sebelum namanya lebih baik disebut kegiatannya apa sih inti dari surf conservation camp itu apa sih? Nah itu kan baru didapat di sini kan sebenarnya. Kelas peserta akan belajar tentang keselamatan di laut, mengasah keterampilan berselancar,
dan memahami. Jadi barangkali itu langsung diangkat aja sebelum namanya. Jadi apa namanya LMA Indonesia akan menggelar pelatihan keselamatan berselancar serta dan sebagainya di Morotai pada ini acara apa namanya pelatihan ini akan diberikan kepada 30 peserta secara gratis misalnya atau ya kan selama ini hari gitu-gitu gitu. Nah, lalu kemudian mungkin dibawa kalau namanya perlu baru dibawa. Kegiatan yang diberi nama Camp Konservasi Kami ini didukung oleh gitu ya. Ya tapi dia kalimat pertama kalimat kedua itu disebutkan soal acaranya dan kenapa acara itu penting gitu kan. Gitu ya. Jadi itu akan lebih menjual daripada kita langsung fokusnya kepada kegiatannya. Jadi seperti yang sebelumnya menurut saya sih fokusnya jangan di bahwa kita menyelenggarakan ini siapa menjalankan ini bersama dengan siapa dan siapa tapi lebih fokus kepada apa yang kita buat, kenapa ini penting, kita sasarannya siapa gitu-gitu ya. Karena ini promosi, ini semacam promosi kegiatan. Nanti baru kemudian ke bawah, saya kira, jadi ini dinaikkan yang soal penting, pelatihan dinaikkan namanya itu di situ. Lalu, ya tujuan kegiatan ini, oke, agenda ini, oke. Mungkin ini berbayar nggak? Saya tadi bilang gratis, tapi saya nggak menemukan kata bahwa ini akan dibayar atau gitu-gitu. Atau lalu bagaimana cara mendaftar gitu-gitu? Atau memang saya nggak coba ini siapa yang buat ya? Mbak Sandra ya tadi ya? Kakak Sandra ya? Iya, Kak Sandra. Ya, ini Iya, pesertanya udah ada sih, Pak Philips. oh pesertanya udah ada. Iya, jadi pesertanya udah ada. Jadi sebenarnya ini undangan untuk peliputan sih kalau Oh bahwa ini ini pesertanya udah ini ada bukan. dan akan dilaksanakan, tanggalnya udah ada. Kayak gitu sih sebenarnya. Oh jadi Sorry ini sebenarnya saya ini bukan nulisnya cepet jadi ini bukan ada siaran ada yang ini cepet bukan kan. siaran Ini udah sih undangan udah dilaksanakan. undangan peliputan ya? Iya, ya kan? Oh, Kayak gitu deh nah, sebenarnya. Ya sebenarnya undangan peliputan sih sebenarnya Pak Philips. oh, oke. Berarti harusnya ditulis di atas tuh undangan peliputan. Nah, saya kira kalau ditulis di atas undangan peliputan, saya kira ini oke. Jadi undangan peliputan menurut saya akan menggelarkan ini akan diikuti oleh 30 orang, lalu ini lalu kemudian agenda kegiatan. Nah, 2 Maret perjalanan dari rumah pembukaan ini catatan agenda dapat menghubungi kami. Kalau undangan peliputan itu mungkin ini kan saya nggak tahu. Dari Daruba Aru Burung ini wartawan nanti diharapkan pergi sendiri atau kita akan membawa mereka bersama-sama kita. Nanti di bawah sih sebenarnya, Bung Philips. Jadi nanti ada transportasi yang disediakan oleh panitia. Nah itu kalau begitu di undangan itu disampaikan, ya. Kalau ini undangan itu disampaikan. Kalau undangan, Iya, iya, betul. Iya, ya kalau undangan hal-hal iya, teknis iya, iya, berkaitan iya. undangan Baik, itu Pak. disampaikan. Ya, Terlewatkan. ya nanti apa namanya wartawan nanti angkat dari sini menggunakan ini kumpul jam sekian nanti itu bisa disampaikan nggak apa-apa. Kalau undangan itu lebih personal, lebih nggak apa-apa, bisa teknis itu nggak apa-apa ya disampaikan. Tuh, Mbak Sandra ya, Kakak Sandra ya, ya gitu. Tapi oke kalau saya kira oke kalau undangan sih menurut saya sih oke, Iya, nggak Bung. masalah. Ya, cuma cuma detil-detil yang berkaitan dengan undangan itu yang mungkin perlu ditambahkan aja di sini. Ya, supaya lebih jelas bagi mereka kalau mereka tertarik mau ikut apa yang harus mereka lakukan, gitu kan? Ya, hubungi kami. Tapi kan harusnya bukan kalau hubungi kami kan bukan sekedar itu, tapi siapa misalnya apa namanya apa kalau apa media atau jurnalis yang berminat bisa menghubungi Sandra di nomor ini untuk apa teknis pengaturan ikut sertaan sana gitu ya jadi lebih jelas gitu kira itu oke ya kira-kira menurut saya sih nggak masalah kalau undangan cuma tinggal detail soal itu oke Mbak Indah mungkin yang terakhir ya satu lagi tadi Mbak Afisal ya Afisal ya Hmm. Bung Philips mau tanya, ya oke. kalau untuk undangan peliputan, Hmm. perlu nggak memasukkan boilerplate mengenai LMMA? Kayak misalnya itu ya, apa sih keterangan singkat mengenai LMMA itu apa, siapa, di mana tuh itu atau nggak perlu ya? Nah, biasanya sih saya nggak masukkan boilerplate. Enggak ya Informasi mengenai organisasi perlu nggak sih, Bung Philips? Ini pertanyaan ya. tetap menurut saya sih nggak apa-apa perlu di akhir lah di bawah lah di bawah ya di bawah itu nggak apa-apa perlu tetap perlu si apa namanya LLM saya juga Iya. perlu tahu loh itu LLM itu apa gitu kan nggak apa-apa singkat saja satu alinea pendek kita Ya. 4-5 3-4 kalimat itu nggak apa-apa tetap perlu
Kalau bahkan organisasi-organisasi besar ya, kayak saya sampai sekarang tuh secara rutin tuh, meskipun saya sudah tidak aktif lagi di redaksi ya, karena sudah banyak anak-anak muda mengamati, tapi saya masih secara secara berkala itu terus menerus tuh terima tuh rilis dari beberapa lembaga besar ya, misalnya Astra Internasional masih kirim rilis melalui saya, Tamina dan yang lain, dan selalu di bawah itu mereka sebutkan organisasi mereka. Ya singkat aja, satu alinea pendek, tapi Astra Internasional adalah ini. Kami bergerak ini gini. Gitu. Jadi saya kira itu penting, nggak apa-apa ya untuk undangan ya, gitu ya. Masukin saja. Jadi itu menambah bobot dari pertama dia menambah bobot dari undangan atau rilis kita, kemudian yang kedua dia memberikan penjelasan ya bagi mereka yang belum tahu siapa kita kan. Apalagi kalau kita memang lembaga yang barangkali baru atau tidak sering bikin undangan atau rilis. Jadi paling tidak kalau ada nama official lalu ada penjelasan yang cukup tentang diri kita itu akan bagus. Baik, terima kasih Bung Philips. Mungkin sebelum ditutup dari saya, nanti akan ada polling dari saya, tapi sebelum polling, saya minta Bung Philips untuk closing statement dulu ya. Baik, kawan-kawan, terima kasih ya sudah kita bersama-sama beberapa kali, 5 kali ini. Saya percaya itu tidak cukup ya untuk membantu kawan-kawan bisa menulis dengan efektif ya. Karena menulis itu proses belajar, itu skills, itu membutuhkan proses belajar yang terus-menerus. Bukan saya teman-teman, saya juga, kita semua. Tapi paling tidak saya berharap apa yang kita lakukan selama 5 kali pertemuan ini memberikan gambaran bagi kita bersama apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki skill kita dalam hal menulis rapor. Saya kira mudah-mudahan begitu. Kalau ada salah kata, salah ucap, salah laku, saya minta maaf ya. Dan mungkin kita tetap silakan kontak saya ada di Mbak Indah. Kalau sesekali masih mau butuh chat atau mau tanyakan sesuatu, boleh ya ke WA misalnya atau ke email. Saya kira itu saja Mbak Indah. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih banyak Bung Philips. Aku boleh minta teman-teman untuk nyalain kameranya, kita foto bersama dulu. Teman-teman boleh dibuka videonya. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak juga Bung Philips. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya dari sesi 1 sampai sesi 5. Ini sesi terakhir dari Bung Philips ya. Semoga materinya bermanfaat. Semoga latihannya juga bikin kita jadi semangat untuk bikin ringkasan eksekutif, rilis, polisi brief. Itu dari saya. Terima kasih banyak Bung Philips. Aku ada sedikit info tentang kegiatan kelas Lingkar Madani di bulan Juni. Kemungkinan sebenarnya ada beberapa kelas, namun saya hanya bisa kasih dua yang akan saya infoin. Yang baru fix itu ada tentang sosial media, dan satu lagi ada kohort seri 2 keuangan. Untuk tanggalnya itu akan kita infoin melalui newsletter atau nanti akan kita kirimkan via WAG, atau juga kalau nggak ada di dalam grup kita infoin melalui personal chat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak Bung Philips dan teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Terima kasih banyak. Ya, saya live ya. Semuanya. Ya, selamat siang semua. Selamat siang. Terima kasih Bang Philips, Kak Indah. Selamat siang. Terima kasih. Pamit ya kawan-kawan ya. Sukses ya.